Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 772. Lebih dari separuh murid di kota Feng telah dipindahkan pada saat Lu Li akan tiba. Di Feng Royal Palace ada portal yang terhubung langsung ke tanah leluhur mereka. Portal telah mengirim murid-murid keluarga Feng. Dalam satu hari, jutaan orang telah melalui portal. Yang sedang berkata, kota masih menampung kerumunan besar prajurit karena banyak anggota cabang keluarga Feng berkumpul di sini juga. Keluarga Feng adalah keluarga yang kaya dan berpengaruh dengan sejarah sejuta tahun. Keluarga telah berkembang menjadi banyak cabang. Berapa banyak yang ada dalam keluarga? Bahkan patriark keluarga Feng pun tidak tahu. Lu Li berada 300.000 mil jauhnya dari kota Feng ketika nenek moyang keluarga Feng mengirim pesan, memerintahkan semua prajurit di kota untuk lari, mengubah kota Feng menjadi kota hantu. Kota Feng adalah ibu kota dari dinasti Feng. Di dalam kota tinggal para murid keluarga. Kota itu tidak terbuka untuk warga sipil. Karena itu, evakuasi berlangsung cepat. Ketika Lu Li tiba di kota Feng, sebuah kota kuno besar yang seharusnya memiliki populasi ratusan juta praktis kosong. Lu Li memindai kota menggunakan kekuatan psikis. Fakta itu membuatnya marah. Dia telah terbang selama satu hari untuk sampai ke sini, dan sekarang kota Feng kosong. Dia menghancurkan Wigbet dengan paksa di Feng Royal Palace karena marah. Boom, boom, boom. Tidak ada seorang pun di istana. Lu Li menerbangkan manik jahat di sekitar sana, meratakan satu demi satu bangunan ke tanah. Prajurit Rilem Dewa Semi Dewa keluarga menatap saat itu terjadi. Untuk membangun istana tidak sulit, tetapi itu adalah base camp keluarga Feng. Fakta bahwa Lu Li menghancurkan istana di bawah hidung mereka membakar mereka. Segera, istana kerajaan menjadi gurun. Tidak ada satupun bangunan yang utuh. Semua paviliun, koridor, dan taman dihancurkan oleh Lu Li. Tapi itu tidak cukup bagi Lu Li untuk menghilangkan amarahnya. Dia menerbangkan Wigbet dan mulai menabrak rumah-rumah besar yang terkenal, rumah-rumah yang dulu milik beberapa keluarga besar. Sekarang, rumah-rumah mewah itu semuanya kosong. Lu Li mendapati mereka merusak pemandangan. Dia memukul mereka satu persatu dan semuanya rusak. Ledakan. Kota yang indah menjadi berantakan karena pemogokan Lu Li. Nenek moyang keluarga Feng menyaksikan seluruh acara. Dia melakukan upaya yang gigih dan mengatakan prajurit Rilem Semi Dewa untuk terus menyerang Bedwick. Kota dapat dibangun kembali sesudahnya. Prajurit alam Semi Dewa telah diteleportasi sebelumnya. Mereka memulai serangan, dan ketika mereka melakukannya, rumah-rumah di kota itu menjadi abu. Lu Li berhenti menabrak sejak dia menemukan dirinya dengan pembantu. Dia menerbangkan Wigbet di sekitar di kota secara acak dan meninggalkan bisnis untuk meruntuhkan kota Feng kepada para pejuang Rilem Dewa Semi. Setelah waktu selama 3 batang dupa untuk membakar, Lu Li terbang jauh dari kota Feng. Kota besar yang tidak pernah dilanggar sebelum berubah menjadi reruntuhan hari ini. Tidak ada satupun bangunan yang tersisa di kota ini. Beberapa orang yang tinggal di kota kehilangan nyawa mereka karena serangan prajurit Rilem Semi Dewa. Aku tidak berpikir keluarga Qi dan keluarga Feng menyerah. Ini adalah teka-teki. Keluarga Feng bahkan tidak peduli dengan kota Feng dan kematian rakyat mereka sendiri. Keluarga Feng dan keluarga Qi harus tegas. Lu Li telah meninggalkan Gunung Zhen, dan dia tidak bisa kembali lagi. Terlebih lagi, Gunung Zhen bukan milik Yin Qingxi tetapi guru Zhen yang kelumpuhan, dan yang terakhir tidak bermaksud untuk membantu Lu Li keluar. Manik jahat masih memiliki energi yang tersisa. Namun, dia tidak bisa mengancam para prajurit alam semesta dewa ke dalam gencatan senjata. Keluarga-keluarga besar pasti sudah memindahkan orang-orang mereka dan dia tidak bisa pergi dan membunuh warga sipil. Bagi para pejuang Rilem Semi Dewa, warga sipil dianggap tidak berharga. Lu Li bisa membunuh miliaran dari mereka, tetapi prajurit Rilem Semi Dewa tidak akan keberatan. Lu Li berpikir bahwa dia bisa memaksa mereka untuk berkompromi dan membiarkannya pergi dengan membunuh beberapa keluarga Feng dan murid keluarga Qi. Pada saat ini, upaya ini tampaknya telah gagal. Lu Li kehilangan arah. Tidak ada yang dia bisa untuk prajurit Rilem Semi Dewa. Manik jahat akan dihancurkan cepat atau lambat kecuali dia kembali ke Gunung Zhen. Dia menerbangkan Wigbet ke arah yang acak. Di perjalanan, dia terus berpikir. Dia bertemu sekelompok prajurit setelah setengah hari. Para prajurit tidak melarikan diri. Sebaliknya,
Mereka bersembunyi di dalam gunung. Itu adalah kelompok yang cukup besar dengan setidaknya 10.000. Membunuh mereka. Mereka mungkin dari keluarga Feng atau tidak. Namun demikian, Luli memutuskan untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Dia telah membunuh begitu banyak orang sehingga matanya memerah. Dia frustrasi oleh kenyataan bahwa dia tidak bisa menemukan jalan keluar dan sangat membutuhkan untuk melampiaskan amarahnya. 10.000 prajurit telah melarikan diri dari kota Feng. Mereka diberitahu tentang kedatangan manik jahat sebelumnya, jadi mereka bersembunyi, berharap mereka bisa lolos dari pencarian Luli. Boom, boom, boom. Bedwig memukul mereka seperti meteor. Ratusan orang dipukuli sampai mati. Kemudian, Bedwig terbang di sekitar dan membumikan semua yang bersembunyi di dekatnya. Menyebar, menyebar. Nenek moyang keluarga Feng mengakui bahwa banyak dari mereka berasal dari cabang keluarga Feng. Dia berteriak untuk memperingatkan mereka. Prajurit Rilem Dewa Semi-Dewa keluarga merasakan benjolan masuk ke tenggorokan mereka ketika pandangan anggota keluarga mereka dihancurkan sampai mati memasuki mata mereka. Kebencian ini tidak pernah bisa diselesaikan. Lebih dari setengah dari 10.000 orang kehilangan nyawa mereka segera. Beberapa orang yang masih hidup melarikan diri ke semua sisi. Karena itu akan memakan waktu lebih lama untuk memburu mereka satu persatu, Luli menerbangkan manik jahat. Dia masih terjebak dalam kesulitan karena dia merasakan 5 prajurit Rilem Semi-Dewa masih di belakangnya. Pejuang Rilem Dewa Semi-Dewa keluarga Feng tampaknya kurang peduli tentang orang-orang mereka sendiri sekarang. Mungkin mereka menjadi tidak sensitif. Luli bisa membunuh lebih banyak orang, tetapi dia masih tidak bisa membuat para pengejar berubah pikiran. Terlebih lagi, para elit pasti telah dipindahkan. Yang tersisa haruslah yang kurang berbakat atau lahir di cabang keluarga. Tentu saja, mereka tidak masalah bagi para prajurit Rilem Semi-Dewa. Membunuh, tidak ada gunanya sekarang. Luli tenggelam dalam pikiran yang dalam. Apalagi yang bisa dia manfaatkan untuk mengancam orang-orang tua itu. Luli melihat Leng Wuxin di aula. Sesuatu muncul di benaknya. Dia bertanya, Leng Wuxin, apa lagi yang menurutmu para prajurit Rilem Semi-Dewa dari keluarga Feng akan dihargai terpisah dari orang-orang mereka? Leng Wuxin tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah mendengar pertanyaan Luli, dia memberikan beberapa pertimbangan serius. Kemudian, dia menjawab, tanah leluhur. Pejuang alam abadi bumi lainnya mengangguk setuju. Bagi superfamilies, tanah leluhur adalah yang paling penting karena mereka penting bagi kehidupan keluarga. Keluarga itu akan hancur sepenuhnya ketika tanah leluhurnya hancur. Ketika tanah leluhur masih ada, keluarga bisa secara bertahap bangkit kembali bahkan setelah murid-murid mereka di luar semua dibunuh. Keluarga itu bisa membunuh jalan mereka kembali ke alam semesta lagi. Luli menjawab, lalu, bisakah aku pergi ke tanah leluhur keluarga Feng? Leng Wuxin menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang keluarga Feng. Setelah akses tanah leluhur dibuka untuk memindahkan murid-murid mereka, lorong akan segera hancur sesudahnya. Anda hanya bisa pergi ke tanah leluhur keluarga Feng jika Anda dapat mengumpulkan sekelompok prajurit Rilem Semi-Dewa yang kuat dan memecahkan penghalang ruang angkasa, kata Leng Wuxin. Ini adalah jawaban yang diharapkan Luli. Dia menghela nafas dan bertanya lagi, apa lagi? Ada yang lebih dari tanah leluhur. Leng Wuxin mengerutkan kening saat dia berpikir. Paman 9 keluarga Hao tiba-tiba punya ide. Ada tanah yang diberkati. Iya nih. Pejuang Rilem bumi abadi lainnya mengangguk dan setuju. Tanah yang diberkati adalah apa yang paling dihargai keluarga ini dari tanah leluhur mereka. Apa tanah yang diberkati? Luli merasakan harapannya hidup kembali. Keluarga Jun Earth Rilem Warrior menjelaskan kepadanya, tanah yang diberkahi secara alami membentuk tanah harta karun. Bahan mistis yang berharga dapat tumbuh terus-menerus. Tanah ini dihargai oleh keluarga, tetapi tanah yang diberkati biasanya tersembunyi dengan baik dan tidak diketahui luar. Petik 2. Luli berbalik ke 3 prajurit Rilem bumi abadi yang baru saja dia tangkap. Mereka dikirim oleh keluarga Feng, dan Luli telah mengubah mereka menjadi budak jiwanya. Mereka bertiga di sudut, masih pulih dari luka mereka. Luli bertanya, apakah kalian bertiga tahu tentang keluarga Feng dan keluarga Qi memberkati tanah? 2 dari mereka terluka parah sehingga mereka bahkan tidak bisa bicara. Yang lain menjawab, saya hanya tahu bahwa keluarga Feng memiliki 18 tanah yang diberkati. Tetapi saya tidak tahu,
di mana tepatnya mereka berada. Patriark keluarga Feng harus tahu. Kami tidak memiliki akses ke informasi ini. 18 negeri yang diberkati. Secercah harapan menyala di hati Luli. Tanah-tanah yang diberkahi yang sangat tersembunyi sehingga bahkan para prajurit Rilem Semi Dewa pun pasti tidak signifikan bagi keluarga Feng. Dia mempertimbangkan gagasan itu. Bersiaplah. Nanti, bantu aku dan mari kita tangkap pejuang alam abadi bumi keluarga Feng. Pejuang bumi abadi alam mereka sendiri harus tahu lokasi tanah mereka yang diberkati. Bab 773. Itu akan berhasil. Leng Wuxin mengangguk. Biasanya, patriark keluarga adalah pejuang Rilem bumi abadi. Prajurit Dewa Semi Dewa biasanya tidak akan terlibat dalam mengelola urusan keluarga. Jika Anda dapat menangkap patriark keluarga Feng, Anda akan dapat menemukan 18 tanah diberkati keluarga Feng. Petik 2. Luli mengajukan pertanyaan lain setelah berpikir, Leng Wuxin, katakanlah aku bisa menghancurkan 18 tanah keluarga Feng yang telah diberkati. Menurutmu apa yang akan dilakukan prajurit Rilem Semi Dewa mereka? Mereka akan menjadi gila. Tanah yang diberkati adalah fondasi keluarga Feng. Ketika mereka dihancurkan, keluarga Feng akan sangat dirusak. Tanah yang diberkati adalah ladang keberuntungan yang unik. Bahkan ketika dua dinasti sedang berperang, mereka akan pergi dan saling menghancurkan yang diberkati satu sama lain, tanah. Pukulan terhadap keluarga Feng akan berakibat fatal jika Anda benar-benar dapat mengambil 18 tanah mereka yang diberkati. Petik 2. Baik, Luli memutuskan untuk mencobanya apakah tindakan itu bisa mengancam keluarga Feng atau tidak. Dia berkeliaran di sekitar lingkungan, mencari patriarki alam abadi bumi dari keluarga Feng. Ada banyak orang di sekitarnya. Mereka semua adalah prajurit yang telah melarikan diri dari kota Feng. Namun, alam abadi bumi hanya sedikit dan jarang. Luli telah berkeliaran untuk sementara waktu, tetapi dia tidak melihat Rilem bumi abadi. Dia memang menemui banyak prajurit biasa yang semuanya dihancurkan sampai mati olehnya. Ayo kembali ke kota Feng. Luli percaya bahwa keluarga Feng akan memiliki Rilem bumi abadi di kota untuk menangani akibatnya. Dia menyerah mengejar prajurit di daerah ini. Dia berbalik dan terbang ke kota Feng. Apa? 5 prajurit alam semesta dewa bingung oleh fakta bahwa Luli telah berbalik bukannya mengejar lebih banyak prajurit. Nenek moyang keluarga Feng bertanya, apakah kita memiliki murid cabang keluarga yang tinggal di kota-kota dari arah itu? Saudara 3 dari keluarga Feng mengangguk dan menjawab, ada beberapa kota kecil, tapi saya rasa tidak banyak yang masih ada di sana. Kirim mereka pesan dan biarkan mereka pergi. Katakan pada mereka untuk tidak berkumpul di kota. Menyebar di jalan mereka. Jangan tinggal di kerumunan ribuan atau puluhan ribu, perintah nenek moyang keluarga Feng. Kota-kota di sekitar kota Feng tinggal murid dari cabang keluarga Feng. Banyak murid akan kehilangan nyawa jika Luli pergi dan menyerang kota satu persatu. Mereka tidak jauh dari kota Feng saat ini. Pada saat beberapa dupa untuk membakar, Luli telah tiba. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Seperti yang dia harapkan, dia menemukan beberapa pejuang alam abadi bumi di puing-puing, melakukan upaya penyelamatan dan rehabilitasi. Apa yang dia lakukan kembali? Mundur. Seorang prajurit Rilem bumi abadi berteriak ketika dia melihat bed jahat terbang kembali. Prajurit Rilem bumi abadi itu memang patriark keluarga Feng. Mereka di sini untuk menangani kekacauan ini. Prajurit alam abadi bumi tidak takut dihancurkan oleh Wickbat. Telah terbukti bahwa Wickbat hanya bisa menyakiti mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Mereka telah ditumbuk oleh manik jahat berkali-kali sebelumnya. Wosh! Bedwick datang pada prajurit Earth Immortal Realm yang berteriak dengan kecepatan tinggi. Prajurit alam immortal bumi berlari pergi dan menghindari serangan itu. Namun, Bedwick berhenti tiba-tiba di sebelah prajurit Rilem bumi abadi. Seekor naga angin bulu keluar dan mengelilinginya. Karena ada orang di sekitar, prajurit Rilem Semi Dewa mengejar menahan diri dari menyerang. Sang patriark sangat terluka sehingga dia melolong dan berguling-guling di udara. Itu mengejutkan prajurit Rilem Semi Dewa. Apa yang sedang dilakukan Luli? Apakah dia menyerang seorang prajurit Rilem bumi abadi? Itu terlalu buruk. Bedwick bersinar sebagai prajurit Rilem bumi abadi dikirim. Dia mencekik patriark keluarga Feng dan kemudian menyeretnya ke dalam Wickbat dengan paksa. Wosh, wosh, wosh. Prajurit Dewa Semi Dewa bereaksi dengan cepat. Segera setelah orang itu dikirim keluar dari Wickbat, mereka langsung bertindak.
Meskipun demikian, mereka sudah terlambat. Orang itu lenyap ke dalam Wigbet bersama dengan prajurit keluarga kerajaan bumi abadi Feng. Lari sekarang. Progenitor keluarga Feng berteriak. Mereka tidak cukup memperhatikan barusan karena manik jahat tidak bisa membunuh pejuang alam abadi bumi. Mereka tidak berharap bahwa salah satu prajurit rilem bumi abadi ditangkap. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Di dalam Wigbet, Luli menggunakan Feather Wind untuk melumpuhkan prajurit keluarga kerajaan bumi abadi. Kemudian, dia menerbangkan manik jahat ke kejauhan sekaligus sehingga dia bisa mulai merenggut jiwa. Luli memperoleh budak jiwa lain setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar. Pada saat ini, dia tidak merasakan tekanan pada jiwanya. Saat ini, ia memiliki 14 budak jiwa. Pada puncaknya, ia memiliki beberapa lusinan. Siapa namamu? Apa posisimu dalam keluarga Feng? Luli bertanya setelah pejuang rilem bumi abadi keluarga Feng terbangun. Pejuang rilem bumi abadi keluarga Feng menjawab dengan jujur, saya Feng Yuyang, seorang patriark. Luli mengambil peta. Dia melemparkannya dan berkata, tandai 18 negeri yang diberkati keluarga Feng. Jejak horor naik di mata Feng Yuyang. Meski begitu, dia tidak bisa mendurhakai Luli. Dia mengelilingi tanah di peta. Segera, 15 lokasi ditandai. Memberikan peta kembali ke Luli, dia berkata, ini adalah 15 yang aku tahu. Hanya patriark keluarga dan patriark hebat yang tahu tentang 3 lainnya. Baik. Luli lebih dari puas. Dia membaca peta dan menyadari bahwa ada satu tanah yang diberkati di dekatnya. Dia menyesuaikan jalannya dan menerbangkan manik jahat ke selatan. Para pengejar alam semi dewa bingung. Apa yang dilakukan Luli di sana-sini? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya dan harus mengikutinya. Setelah 1 jam, nenek moyang keluarga Feng bertanya dengan bingung, apakah ada kota besar di sana? Apakah kita memiliki banyak murid di tempat itu? Saudara 3 dari keluarga Feng juga bingung. Kurasa tidak, tapi kota keluarga Cheng ada di sana, dan kita akan mencapainya dalam setengah hari. Keluarga Cheng adalah keluarga besar, dan ksatria leluhur mereka juga berada di ksatria rilem semi-dewa. Namun, dia tidak cukup cepat untuk bergabung dalam pengejaran. Nenek moyang keluarga Feng berkata, kirim pesan ke Broter Cheng dan katakan padanya untuk mengungsi. Saudara keluarga Feng 3 mengangguk. Dia mendarat di sebuah kota sehingga dia bisa mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Kemudian, dia menyusul tim setelah dia berteleportasi 2 putaran. Selesai. Saudara 3 dari keluarga Feng melaporkan ke tim. Dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya terkejut. Dia mengirim pesan rahasia kepada nenek moyang keluarga Feng, nenek moyang, saya pikir ada tanah yang diberkati di sana. Tanah yang diberkati. Nenek moyang keluarga Feng mencoba mengingat. Wajahnya yang keriput terpelintir. Ketika dia terhubung dengan fakta bahwa Luli baru saja menangkap seorang patriark keluarganya, dia tampak lebih kewalahan. Tanah yang diberkati. Negeri-negeri yang diberkahi secara alami merupakan tempat peruntungan. Keberadaan mereka tidak bisa datang dengan mudah. Biasanya, seseorang akan muncul setiap puluhan ribu tahun, dan ini adalah kasus keberuntungan yang mengejutkan. Selama 1 juta tahun, keluarga Feng hanya menemukan 18 negeri yang diberkati. Di negeri yang diberkati, material mistis bisa tumbuh dengan kecepatan cepat. Yang dipelihara di sana adalah dari tingkat pertama. Dengan tanah yang diberkati, sebuah keluarga dapat menumpuk lebih banyak kali kekayaan, dan keluarga dapat berkembang dengan cepat. Dalam sejarah Central Imperial Universe, perang telah terjadi. Tetapi tidak ada keluarga yang berani menghancurkan tanah yang diberkati. Mereka dianggap sebagai hadiah yang tak ternilai yang diberikan oleh surga. Menghancurkan negeri-negeri yang diberkati dapat mengundang murka surga. Yang telah dibilang, Luli bukan dari Central Imperial Universe, dan dia tidak punya niat mencari hegemoni di sini. Baginya, tanah yang diberkati tidak berarti apa-apa. Dia anjing yang terpojok dan gila saat ini. Sekarang setelah dia mengetahui keberadaan tanah yang diberkati, tentu saja, dia akan pergi dan menghancurkannya. Nenek moyang keluarga Feng harus berdoa pada dirinya sendiri bahwa Luli tidak akan pergi setelah tanah keluarga mereka diberkati. Tetapi kenyataan itu keras. 1 jam kemudian, Luli tiba di depan gunung. Dia berhenti. Gunung itu raksasa. Itu tidak menunjukkan banyak, dan sepertinya tidak ada yang aneh tentang itu.
Tapi dua prajurit Rilem Dewa Semi-Dewa keluarga takut seolah-olah mereka baru saja kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka mendengar suara Luli datang melalui Wigbet. Anda dari keluarga Feng dan keluarga Qi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Anda. Saya telah diberitahu tentang lokasi banyak tanah yang diberkati. Jika perjuangan hidup dan mati adalah apa yang Anda inginkan, maka saya harus meletakkan kaki saya ke bawah dan menghancurkan semua tanah yang diberkati. Saya tidak berpikir Central Imperial Universe akan dapat pulih selama 1.000.000 tahun dalam kasus itu. Petik 2. Bab 774. Nenek moyang keluarga Qi dan dua pengejar lainnya semua terkejut. Dinasti Feng memiliki 18 tanah yang diberkati, dinasti Qi memiliki 16 tanah, dan dinasti Leng memiliki 20 tanah. Jika mereka semua dihancurkan, maka efeknya bisa merugikan Central Imperial Universe. Apa dasar bagi sebuah keluarga untuk tumbuh dan berdiri di 9 alam semesta? Yang pertama adalah pembangkit tenaga listrik, yang kedua adalah populasi, dan yang ketiga adalah bahan mistis. Mengapa keluarga akan memperebutkan wilayah dan mencari hegemoni? Semua demi bahan mistis. Ketika sebagian besar tanah diberkati dari Central Imperial Universe hancur, bahkan mendominasi seluruh alam semesta tidak ada gunanya karena pasokan konstan bahan mistis langka akan terputus. Tanpa bahan mistis, keluarga tidak akan bisa memelihara prajurit dengan cepat. Munculnya Rilem Manusia Sovereign, Rilem Bumi Abadi, dan Rilem Dewa Semi-Dewa akan melambat. Ketika generasi pejuang kuat saat ini meninggal, akan ada celah pejuang. Keluarga-keluarga telah mengumpulkan sejumlah besar bahan mistis di tanah leluhur mereka. Yang sedang berkata, bagaimana mereka mempertahankan pertumbuhan jangka panjang setelah semua bahan mistis habis. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah mendapatkan Wigbet dan menaklukkan alam semesta dengan bantuannya. Kalau tidak, dalam beberapa ribu tahun, keluarga besar akan berubah menjadi keluarga kecil. Atau, mereka akan musnah oleh keluarga lain. Tapi bisakah mereka mendapatkan Wigbet? Mereka tidak yakin. Mereka telah menyerang sejak lama, tetapi Wigbet tidak menunjukkan respons. Luli mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu setidaknya 4 atau 5 tahun untuk membuka manik-manik itu. Apakah mereka benar-benar harus melakukannya selama 5 tahun? Bagaimana jika sesuatu terjadi selama waktu ini? Bagaimana jika Luli kembali ke Gunung Zen lagi setelah waktu ini? Master Zen yang kelumpuhan tidak peduli dengan Luli, tapi dia sepertinya menikmati hubungan dekat dengan Yin Qingxi. Jika Luli benar-benar bersembunyi di Gunung Zen dan Yin Qingxi mengaktifkan formasi kabut, maka mereka akan tenggelam dalam keputusasaan. Apalagi, apakah mereka seharusnya pergi dan menyerang Gunung Zen? Sekali lagi, 5 prajurit Rilem Semi-Dewa menemukan diri mereka dalam acar. Kehidupan begitu banyak orang akan dikorbankan tanpa bayaran jika mereka menyerah. Tetapi bagaimana jika mereka tidak bisa mendapatkan manik jahat ketika mereka pergi? 5 prajurit alam semi-dewa saling memandang. Ini adalah keputusan yang tidak bisa dicapai dengan mudah. Keputusan itu mungkin membawa Central Imperial Universe ke dalam kehancuran abadi. Melihat bahwa 5 prajurit Rilem Semi-Dewa masih ragu-ragu, Luli merasa sedikit lega. Dia berhenti sejenak dan berteriak lagi, aku akan memberimu waktu untuk membakar setengah dupa untuk berpikir. Entah kau membiarkanku pergi, atau aku akan menghancurkan semua tanah yang diberkahi Central Imperial Universe. Mereka mengalami lebih banyak perjuangan. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka mulai berkomunikasi secara diam-diam, tetapi tidak ada keputusan yang dibuat. Yang paling mereka takuti adalah Luli kembali ke Gunung Zen. Mereka tidak yakin apakah Master Zen yang lumpuh sudah meninggal atau belum. Setelah Luli kembali ke Gunung Zen, semua tindakan sebelumnya akan sia-sia. Waktu untuk setengah dupa untuk membakar berlalu segera. Luli berteriak, apakah kamu sudah memutuskan? Kamu ingin perang atau damai? Katakan saja padaku. Formasi ilusi di sana tidak akan bisa bertahan di bawah serangan Wigbet. Aku bisa menghapus tanah yang diberkati dengan mudah. Nenek moyang keluarga Feng dan nenek moyang keluarga Qi saling memandang. Keduanya merasa frustrasi. Pronator keluarga Feng mengambil keputusan dan berteriak, Lili, silakan dan hancurkan. Ketika saya menghancurkan Bedwick, saya akan membuat Anda menderita. Saya akan membunuh masing-masing dan setiap keluarga Anda. Jika saya tidak bisa lakukan itu, saya akan bunuh diri. Petik 2. Pada akhirnya, nenek moyang keluarga Feng telah memilih untuk bertarung. Kali ini,
Dinasti Feng telah menderita kerugian besar, dan terlalu banyak dari keluarga mereka telah meninggal. Jika dia berhenti pada titik ini, dia tidak bisa menghadapi keluarganya lagi. Dia tidak bisa menghadapi orang-orang dari dinasti Feng lagi. Dia memilih untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki. Dia bisa menaklukkan alam semesta jika dia bisa mendapatkan Bedwick. Jika dia bisa menaklukkan alam semesta kekaisaran bumi atau alam semesta mage, kerugiannya bisa diatasi. Semua pengorbanan akan bermanfaat. Oke, kamu membawa ini untuk dirimu sendiri. Luli berusaha keras. Manik jahat bersinar saat itu berkembang menjadi lebih dari 1000 kaki. Teriakan itu turun dengan kuat. Di gunung, tanah yang diberkati yang tidak bisa dilihat dari luar sedang ditampung. Formasi ilusi yang kuat didirikan di sini. Hanya prajurit rilem semi-dewa, bahkan prajurit rilem bumi abadi, bisa melihatnya. Pertahanan ditetapkan atas tanah juga. Yang sedang berkata, tidak ada yang bisa mempertahankan serangan The Wickbat. Bam! Seperti yang diharapkan Luli, manik jahat menghantam gunung, dan perisai setengah lingkaran muncul di atas gunung secara instan. Pembentukan ilusi adalah yang terkuat dari semua, tetapi perisai pertahanan tidak. Biasanya, tidak ada yang akan datang dan menghancurkan tanah yang diberkati. Siapa yang berani mengacau di wilayah keluarga Feng? Wosh! Wickbat terbang hingga ketinggian lebih dari 20 mil dan kemudian menabrak unggulan teratas. Manik itu besar dan kecepatannya cepat. Ketika manik-manik menyerang secara acak, itu bisa berarti gerakan prajurit Earth Immortal Realm. Formasi penghambatan bergetar hebat dan hampir jatuh kapan saja. Nenek moyang keluarga Feng dan saudara tiga kesakitan. Pembentukan tanah yang diberkati bisa menjadi rumit, dan mereka hanya akan muncul setiap 10.000 tahun. Sekarang, mereka ada di sini, menyaksikan Luli menghancurkan tanah yang diberkati. Tidak sulit menebak seberapa menyedihkan mereka. Ah! Nenek moyang keluarga Feng meluncurkan serangan langsung ke Wickbat. Dia tidak berani membidik ke bawah karena satu gerakannya bisa menghancurkan formasi penghambatan. Dia meninju kepalan emas, dan setiap orang dari mereka telah mendarat di Bedwick secara akurat. Ruang di sekitar mereka terkoyak. Energi tercekik menyebar, menakuti binatang buas di dekatnya. Boom, boom, boom. Luli memukul berulang-ulang. Perisai itu bergetar lebih keras. Setelah dia menyelesaikan serangan lagi dan terbang lagi, nenek moyang keluarga Qi menghela nafas. Formasi penghambatan akan dipecah. Langkah Luli selanjutnya bisa menghancurkan tanah yang diberkati. Nenek moyang keluarga Feng berhenti menyerang. Dia memalingkan muka, tidak sanggup melihatnya. Tanah yang diberkati dipenuhi dengan bahan mistis. Semua akan musnah oleh Luli. Tanah yang diberkati adalah pemberian yang paling berharga dari surga, dan sekarang mereka menyaksikannya dirusak. Wosh! Bedwick bergerak seperti bintang jatuh. Itu terbang turun dari atas dan menabrak perisai yang tidak bisa bertahan dan hancur. Di bawah perisai, terungkap tanah yang sangat indah. Wickbat tidak berhenti. Itu datang ke bawah. Pada detik berikutnya, tanah yang diberkati akan menjadi gurun. Berdengung. Tepat pada saat itu, ruang di atas tanah yang diberkati bergetar seperti kerikil telah dilemparkan ke air yang tenang, mengganggu permukaan. Setelah itu, tangan kurus muncul. Tangan mengembang dan membesar. Segera, panjangnya mencapai lebih dari 1000 kaki. Itu meraih manik jahat seperti bukit. Bagaimana? 5 prajurit alam semesta dewa kaget karena ruang terkoyak. Mereka menyaksikan bagaimana tangan itu membesar, dan bagaimana manik jahat itu direbut oleh tangan itu. Mereka menatap dengan kaget. Bedwick itu aneh. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, Wickbat tidak akan bergerak sedikit pun. Mereka juga mencoba banyak cara untuk menahan Bedwick tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, tangan itu meraih dan menghentikan manik jahat. Itu telah menyelamatkan tanah yang diberkati. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Lebih penting lagi, tangan itu bukan bayangan. Itu nyata. Banyak prajurit rilem semi-dewa dapat menghasilkan bayangan tangan. Tapi tangan siapa yang bisa tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki? Tidak ada yang pernah mendengar hal seperti ini. Mereka melihat tangan kurus itu dan bahkan jiwa mereka gemetaran. Apakah ini tangan dewa? Luli juga ketakutan. Di tangan, Wickbat tidak bisa bergerak sedikit pun. Luli telah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, sebuah tangan terulur dari luar angkasa. Itu di aula pembantai iblis. Namun, saat itu, tangan itu tidak bisa tumbuh,
belum lagi mengambil manik jahat terbang cepat. Apakah itu benar-benar tangan dewa? Lu Li bertanya-tanya. Dia mencoba menghancurkan tanah yang diberkati. Dia pikir dia telah membuat marah dewa yang nyata dan sekarang dia harus menghadapi murka surga. Bab 775. Bedwick terlempar ke samping. Tangan raksasa itu kemudian menghilang ke celah di ruang angkasa dengan cepat. Tiba-tiba tangan itu menghilang begitu saja. Semuanya tenang. Namun, baik Lu Li maupun 5 prajurit dewa semi-dewa tidak berani bergerak. Tangan itu pasti milik seseorang yang tangguh. Jika dia bisa mengendalikan manik jahat, tidak akan sulit baginya untuk memangkas nenek moyang keluarga Qi dan Feng. Lu Li membiarkan manik jahat melayang di udara. Dia tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan serangan ke tanah yang diberkati lagi. Dia menunggu dengan tenang. Orang itu harus memiliki pesan untuknya sekarang karena dia telah menghentikan Lu Li dari merusak tanah yang diberkati. Dia benar. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara serak datang dari atas. Kata-kata itu disampaikan tanpa perasaan, seolah-olah dewa yang nyata sedang memarahi beberapa manusia kecil. Surga duniawi adalah hadiah dari surga. Kelahiran mereka tidak mudah, dan itu memalukan untuk menghancurkan tanah. Setelah mengenali suara itu, 5 prajurit rilem semi-dewa terkejut. Mereka saling memandang dengan perasaan pahit. Salam, tuanku, kata 5 sambil membungkuk di udara. Raja, Lu Li mengerutkan kening. Sungguh aneh bahwa kelimanya akan memanggil orang seperti ini. Mereka memanggilnya tuan. Kelima tidak harus pertandingan yang kompeten untuk pria itu. Arti mendasar lainnya adalah bahwa mereka mengenalnya. Master Zen yang lumpuh. Itu adalah jawaban yang jelas. Dalam Wikbet, Lu Li membungkuk dan memberi hormat. Senang bertemu denganmu, nenek moyang, kata Lu Li. Lu Li telah memanggil orang itu seperti leluhur seperti Yin Qingxi. Dia merasa lega diam-diam. Master Zen yang lumpuh tidak akan menempatkan Lu Li dalam posisi yang sulit demi Yin Qingxi. Dia tidak akan mengambil bet jahat Lu Li. Jika itu adalah niatnya, dia akan melakukannya di lembah Zen. Itu adalah Master Zen yang lumpuh yang mengirimkan pesan. Keluarga Qi dan nenek moyang keluarga Feng pernah mengunjunginya. Guru Zen yang lumpuh melanjutkan, Lu Li, sudah cukup. Berhenti di sini. Aku telah tinggal di Central Imperial Universe selama 3000 tahun, dan aku telah menjadi terikat. Lu Li membungkuk lagi dan berkata, tentu saja. 5 prajurit rilem semi-dewa lebih sedih. Seperti yang mereka harapkan, mereka mendengar suara guru cincang Zen lagi, Feng Wanhu, Qi Donghai. Nenek moyang keluarga Feng dan Qi membungkuk dan menjawab, tuanku. Qingxi pernah memberitahumu bahwa kepemilikan barang-barang berharga ditentukan oleh takdir. Mendengar Zen Master yang pincang mengatakan ini dengan suara dingin, keduanya merasa mereka kehilangan semua harapan. Saya adalah orang yang mengatakan kepadanya bahwa kepemilikan barang-barang berharga diputuskan oleh takdir. Anda belum mengenali makna yang mendasari semua itu, Kaisar Heng telah menyerahkan manik-manik ini kepada Lu Li. Anda mungkin bisa memenangkannya, tetapi itu tidak ada gunanya. Apakah Kaisar Heng membiarkan Anda mengambil kendali atas itu? Apakah Kaisar Heng membiarkan harta karunnya menjadi subjek perebutan? Manik yang praktis tidak berguna, Central Imperial Universe telah turun ke kekacauan. Apakah itu layak? Petik 2. Kita tidak bisa mengendalikannya. 5 prajurit rilem semi-dewa pucat dari kata-kata. Master Zen yang lumpuh bukanlah orang yang akan berbohong. Jika dia hanya ingin membantu Lu Li keluar, dia bisa saja mengatakan kata dan tidak ada yang akan melakukan sebaliknya. Dengan kata lain, semua upaya mereka selama ini sia-sia. Banyak orang telah kehilangan nyawa mereka, dan kota Feng telah jatuh ke abu menjadi sia-sia. Aduh, mulut nenek moyang keluarga Feng bergerak-gerak. Dia menghela nafas. Dalam sekejap, dia tampak 100 tahun lebih tua. Dia membungkuk ke pinggang dan berkata, Dewa, kami tahu apa yang harus kami lakukan sekarang. Itu dia, kalau begitu. Setelah mengatakan ini, Zen Master yang cacat tidak pernah berbicara lagi. 5 prajurit alam semi-dewa bertindak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mereka berdiri di udara, terlalu frustrasi untuk meneteskan air mata, merasa sedih. Lu Li akhirnya bisa santai. Di permukaan, Master Zen yang lumpuh ada di sini untuk menghentikannya dari menghancurkan tanah yang diberkati dan membuat pengumuman. Sebenarnya, Master Zen yang cacat telah membantu Lu Li. Dengan pesan guru Zen yang kelumpuhan, nenek moyang keluarga Feng dan Qi tidak akan mengejar Lu Li lagi.
Mereka harus mengaktifkan formasi teleportasi dan membiarkan Luli meninggalkan Central Imperial Universe. Tidak lama kemudian, nenek moyang keluarga Feng berbalik ke Wikbet, melambaikan tangannya, Luli, pergilah sekarang. Central Imperial Universe tidak akan melupakan kebencian di antara kita. Di masa depan, kami akan memastikan bahwa Anda membayar. Petik 2. Luli tersenyum. Dia tidak berusaha memenangkan argumen. Nenek moyang keluarga Feng telah kehilangan pikiran karena marah. Dia berbicara begitu adalah tindakan bodoh. Di masa depan, jika Luli akan mendapatkan kendali penuh dari Wikbet, kompetensinya akan tumbuh dengan margin yang besar. Pada saat itu, ketika dia menyerbu Central Imperial Universe, keluarga Feng pasti akan hancur. Luli menerbangkan manik jahat ke Gunung Zen tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Kota kekacauan juga ada di arah ini. Dia akan meninggalkan Central Imperial Universe. Dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Yin Qingxi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada guru Zen yang lumpuh. Wosh! Bedwick menembus langit dan menghilang ke cakrawala. 5 prajurit alam semi dewa menutup mata mereka, berdiri di udara. Mereka sangat sedih. Nenek moyang keluarga Qi merasa sedikit lebih baik daripada rekannya keluarga Feng karena keluarga Feng telah mengalami kemunduran besar kali ini. Pulang? Akhirnya aku pulang. Ketika Luli meninggalkan daerah itu, perasaan di dalam melonjak seperti sungai yang menderu. Dia tidak bisa menenangkan diri. Sudah lebih dari 5 tahun sejak dia meninggalkan Heaven Reverse Universe. Sudah terlalu lama sejak dia berpisah dari orang yang dicintainya dan teman-temannya. Dia berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap sehingga dia bisa terbang kembali ke Heaven Reverse Universe sekaligus. Wosh, wosh, wosh. Beberapa jam kemudian, seorang pria tiba-tiba terbang dari kota yang akan dilewati Luli. Itu adalah saudara 3 dari keluarga Feng. Luli mengerutkan kening pada penampilannya tetapi tidak khawatir. Nenek moyang keluarga Feng tidak ada di sini. Sepertinya mereka tidak akan mundur dari kesepakatan. Luli, Brother Tree dari keluarga Feng mengikuti Wikbet sekitar sejauh 30 mil. Ketika mereka mencapai sebuah gunung dengan tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berteriak, kami dapat membiarkan Anda meninggalkan Central Imperial Universe, tetapi Anda harus membebaskan orang-orang kami. Anda menangkap 4 prajurit Rilem Bumi Abadi kami. Luli melihat pada 4 prajurit Rilem Bumi Abadi dan menyatakan, aku akan melakukannya nanti. Aku berjanji bahwa aku tidak akan membunuh mereka. Jika tidak ada yang salah, aku akan membebaskan mereka dalam 10 tahun. Itu tidak bisa diterima. Saudara 3 dari keluarga Feng berteriak, kamu harus membiarkan mereka pergi sekarang atau kami tidak akan membiarkanmu pergi. Berteriak lagi dan lihat apa yang terjadi. Luli kehilangan kesabaran. Berteriaklah padaku lagi dan aku akan membunuh keempatnya. Tanyakan pada dirimu apakah aku punya nyali untuk melakukannya, kata Luli sambil tersenyum. Kamu, wajah Brother Tree memelintir marah, seperti singa yang terpancing. Yang sedang berkata, dia percaya bahwa Luli akan melakukan hal seperti itu. Dia menganggap Luli sebagai orang gila yang akan melakukan apapun ketika terpojok. 10 tahun. Saudara 3 dari keluarga Feng mendengus, aku akan percaya padamu jika kamu bisa bersumpah atas nama Heaven Reverse. Baik, Luli berhenti sejenak. Kemudian, dia bersumpah atas nama Emperor Heaven Reverse dan berjanji bahwa dia akan membebaskan keempatnya dalam 10 tahun. Tentu saja, dia memang meninggalkan beberapa kelonggaran. Dia hanya menyebutkan bahwa dia sendiri tidak akan membunuh keempatnya, tetapi jika orang lain melakukannya, dia tidak akan disalahkan. Saudara 3 dari keluarga Feng pergi dengan marah. Dia menyuruh Luli pergi ke kota kekacauan dan pergi sendiri. Luli melanjutkan perjalanannya ke Gunung Zen. Dia membiarkan keempatnya tinggal bersamanya karena suatu alasan. Dia ingin membawa mereka ke Heaven Reverse Universe. Dia ingin membawa semua 13 prajurit Rilem Bumi Abadi ke Heaven Reverse Universe. Memang benar bahwa prajurit Rilem Bumi Abadi tidak bisa pergi di bawah penjara emas, tetapi Luli memiliki relik. Dia berharap untuk mencobanya dan melihat apakah dia bisa meletakkan 13 di Wikbet dan membawa mereka ke Inferno. Jika itu bisa dilakukan, dia bisa mengeluarkan 13 setelah dia kembali ke dunia sunyi. 13 pejuang alam abadi bumi merupakan kekuatan yang tangguh. Dia mungkin tidak bisa memenangkan seluruh Central Plains, tapi setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dalam 3 tahun, keempat pasukan akan memulai invasi mereka.
Lu Li harus melakukan persiapan. Cita-citanya agar orang-orang yang dicintainya, teman-teman, dan keluarganya dapat dilindungi dari bahaya lebih lanjut. Bab 776. Wosh. Di sekitar Zen Valley, bintang jatuh lewat. Kabut di atas gunung telah menyebar. Lu Li melihat lembah dengan kekuatan psikis sekaligus. Yin Qingxi sedang bermain sitar Cina di paviliun di dalam lautan bunga. Dia tampaknya tahu bahwa guru Zen yang lumpuh telah pergi untuk mengirim pesan dan bahwa Lu Li akan segera datang. Suara mendesing. Manik itu mendarat dan Lu Li keluar. Yin Qingxi mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah kembali. Lu Li mengangguk. Dia memandangi sebuah pondok dan bertanya, bisakah saya menemui leluhur lelaki itu untuk mengucapkan terima kasih? Yin Qingxi menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, nenek moyang tidak akan menerima kamu, dan kamu tidak perlu berterima kasih padanya. Dia telah pergi demi Central Imperial Universe. Dia tidak ingin melihat tanah yang diberkati itu dihancurkan. Terlebih lagi, manik-manikmu, ya, yang lain benar-benar tidak bisa mengendalikannya dengan mudah. Dia hanya mengingatkan mereka. Petik 2. Tapi aku berutang banyak kepada nenek moyang. Lu Li menangkupkan tinjunya ke arah kabin sebagai salam. Beralih ke Yin Qingxi, dia melanjutkan, Qingxi, aku akan kembali sekarang. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah ini. Dia sedih dengan kenyataan itu. Sambil menyatukan bibirnya, dia bertanya, apakah Anda akan kembali? Datang dan kunjungi kami di Central Imperial Universe. Saya akan selalu menyambut Anda untuk bergaul dan berkultivasi di sini. Saya akan mencoba yang terbaik. Petik 2. Lu Li memaksakan senyum. Mungkin tidak sulit untuk turun ke Inferno dari penjara emas, tetapi untuk naik level demi level dapat menimbulkan kesulitan. Lu Li tidak yakin apakah dia bisa datang sendiri. Tapi Leng Wuxin masih di bed. Dia bisa membiarkannya mengangkatnya. Atas pemikiran ini, dia menambahkan, aku akan datang dan mengunjungi kamu jika aku punya waktu. Yin Qingxi memberi Lu Li piala. Mereka bersulang satu sama lain dan menghabiskan anggur mereka. Aku telah mengatakan kepada seseorang dari kabinet Xing Yi untuk pergi ke kota kekacauan. Mereka akan berteleportasi ke api penyucian primordial di depanmu. Mereka hanya akan membiarkanmu pergi ketika mereka memastikan bahwa itu aman di sana. Saat ini, kota kekacauan bebas dari pejuang alam semesta dewa. Saya tidak mengira keluarga Qi dan Feng akan melakukan apapun. Petik 2. Lu Li tidak mengatakan, terima kasih. Dia menuangkan piala untuk dirinya sendiri dan menyelesaikannya. Menangkupkan tinjunya, dia berkata, ini selamat tinggal, kalau begitu. Jarak jauh tidak memisahkan teman-teman dada. Qingxi, hati-hati. Yin Qingxi membungkuk sedikit dan mengangguk. Hati-hati. Aku harus pergi sekarang. Lu Li membungkuk ke arah pondok guru Zen yang kelumpuhan lagi dan terbang. Dia memberi Yin Qingxi satu tatapan bermakna terakhir dan memasuki manik jahat. Seperti bintang jatuh, dia pergi. Perasaan sunyi menyapu hati Yin Qingxi. Dia berdiri di semak berbunga dengan mata terpejam. Berderit. Pintu kabin didorong terbuka. Master Zen yang lumpuh berjalan dengan tongkatnya, dan dia berjalan mendekatinya dengan cepat. Sambil membelai rambutnya dengan penuh kesukaan, dia berkata, sayang, jangan khawatir. Kamu akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Jika tidak, tidak ada gunanya memaksakannya. Setetes air mata muncul di sudut matanya. Entah bagaimana, dia merasa sentimental. Dia menunduk dan tersedak. Nenek moyang, tiba-tiba, aku punya perasaan ini. Mungkin, aku tidak akan bisa melihat Lu Li dalam waktu yang sangat lama. Mungkin, ini adalah terakhir kalinya kita bisa bertemu. Master Zen yang lumpuh menghela nafas. Kamu mungkin ke sesuatu karena, kita akan segera pergi. Aku telah tinggal di sini selama 3000 tahun. Mungkin sudah saatnya kita pergi sekarang. Meninggalkan. Yin Qingxi gemetar ketika dia bertanya, nenek moyang, kemana kita akan pergi? Kembali ke keluargamu. Master Zen yang kelumpuhan menjelaskan, ketika saya membawa Anda pergi, keluarga Anda menderita kekacauan karena perang. Saya juga perlu mempelajari sesuatu. Saya pikir perang seharusnya berakhir di keluarga Anda. Sudah saatnya Anda kembali, sekarang. Petik 2. Keluarga. Yin Qingxi kebingungan karena dia tidak akrab dengan keluarganya. Sejak dia lahir, dia tumbuh di lembah Zen. Dia belum pernah bertemu dengan anggota keluarga atau mendengar apapun tentang keluarganya. Tiba-tiba, dia akan kembali ke keluarga asing.
Itu membuatnya merasa takut. Sayang, jangan takut. Menepuk-nepuk pundaknya, Master Zen yang lumpuh menghiburnya. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan selalu membantumu tidak peduli apa yang terjadi. Terima kasih. Yin Qingxi membalas dengan senyum manis. Dia menyeka air mata dari pipinya. Entah bagaimana, dia merasa diyakinkan. Dia bertanya lagi setelah jeda, kalau begitu, apakah kita akan kembali ke sini? Ayah nenek. Mungkin iya mungkin tidak. Master Zen yang lumpuh melanjutkan setelah beberapa saat. Sayang, berkultivasi dengan baik. Ketika Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan dapat menguasai dan mengendalikan hidup Anda sendiri. Pada saat itu, Anda dapat pergi kemanapun Anda ingin pergi. Yin Qingxi berjalan berkeliling untuk memeriksa lembah Zen untuk terakhir kalinya. Dia memberi pelayan beberapa pesanan untuk pengaturan. Kemudian, dia kembali dan berkata sambil mendesah, ayo kita pergi sekarang, nenek moyang. Mari kita pulang. Desir, desir. Master Zen yang lumpuh mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Setelah itu, dia menghilang ke udara dengan Yin Qingxi, menghilang dari gunung. Luli kembali ke kota kekacauan. Dia telah terbang di sekitar kota berkali-kali dan memastikan bahwa hanya ada satu prajurit rilem bumi abadi di kota. Seorang pejuang pria dari kabinet Xing Yi memberinya sinyal keselamatan. Luli mengirim 9 prajurit rilem bumi abadi untuk menangkal daerah dekat formasi teleportasi. Dia masih khawatir, jadi dia mengirim seorang prajurit rilem bumi abadi untuk berteleportasi ke Purgatory of Primordial Chaos sebelumnya. Sesaat kemudian, jimat giok di tangannya pecah. Itu bahwa prajurit rilem bumi abadi mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja. Ayo pergi. Luli tidak lagi memiliki reservasi. Dia berlari keluar dari Bedwick. Bersama dengan prajurit rilem bumi abadi lainnya, ia pergi ke formasi teleportasi. Satu Earth Reality Immortal Realm tinggal di belakang untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Segera, mereka semua menghilang dari kota kekacauan. Berdengung. Di tengah tatapan putih, Luli muncul di penjara emas Purgatory of Primordial Chaos. Dia berada di gua tempat dia berasal, pintu masuk ke Central Imperial Universe. Seorang budak jiwa miliknya berdiri di sebelah formasi teleportasi. Pada awalnya, ada 3 pejuang alam abadi bumi dari Central Imperial Universe yang menjaga di sini. Tetapi pada saat ini, hanya ada beberapa prajurit rilem sovereign manusia. Luli mengambil manik jahat sekaligus dan memasukkan semua budak jiwanya. Dia berlari keluar dari gua dengan kabur. Baik-baik saja maka, Luli menenangkan pikirannya setelah dia terbang puluhan mil. Dia mencoba mengingat jalan keluar dari penjara emas ke penjara air dan menerbangkan manik jahat dengan cepat ke arah itu. Wigbet melakukan perjalanan secepat mungkin. Luli tahu bahwa banyak prajurit lama berkultivasi sendirian di sini, dan beberapa telah mencapai alam semi-dewa. Tapi dia tidak lagi peduli. Jika dia melambat, pengintai Magia Imperial Universe, Divine Imperial Universe, dan Earth Imperial Universe akan memperhatikan. Dalam hal itu, jika orang gila dari Magia Imperial Universe mengejarnya lagi, dia akan berada dalam masalah yang lebih besar. Karena itu, ia harus menemukan jalan ke penjara air secepat mungkin. Setelah memasuki penjara air dan dia akan benar-benar aman. Pintu masuk ke Central Imperial Universe dan ke penjara air sebenarnya tidak jauh dari satu sama lain. Leng Wuxin bisa menempuh jarak hanya dalam 10 hari. Ketika dia mengendarai Lotus, dia bepergian dengan kecepatan alam abadi bumi. Tapi Bedwick sekarang bisa secepat prajurit rilem semi-dewa. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, paling banyak dalam 3 atau 4 hari, Luli akan tiba di pintu masuk penjara air. Scouts of the Magia Imperial Universe mungkin menemukannya, tetapi mereka tidak akan bisa menyusulnya dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang diduga Luli, terbang cepatnya telah mengejutkan beberapa prajurit tua. Hanya dalam 1 hari, ia telah bertemu dengan 4 prajurit rilem bumi abadi dan 1 prajurit rilem semi-dewa. Luli berpikir tentang menangkap 4 prajurit rilem bumi abadi juga. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyerah. Jika prajurit rilem bumi abadi tidak bisa dibawa di bawah penjara air, maka mengambil lebih banyak prajurit bumi abadi bumi masih akan sia-sia. Jika mereka bisa dibawa ke penjara air, maka 13 budak jiwa sudah cukup. Adapun prajurit rilem semi-dewa itu, dia tidak cukup cepat untuk bersaing dengan Bedwick.
Luli semakin bersemangat saat dia bergerak lebih dekat ke pintu masuk penjara air. Dia telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tunawisma dan sengsara, selama beberapa tahun. Dia selamat dari beberapa pelarian sempit dan krisis. Akhirnya, dia pulang. Bab 777. Saat Luli hendak mencapai pintu masuk ke penjara air, dia bertemu dengan dua prajurit rilem semi-dewa yang cukup cepat untuk mengimbangi manik jahat. Salah satu prajurit mengenakan jubah merah, dan yang lainnya jubah hijau. Penjajaran dari dua warna berbatasan menjadi sembrono, sangat tidak pantas untuk dua pejuang tua. Melihat seberapa cepat Bedwick, kedua prajurit itu hijau karena iri. Mereka berlari dan menggunakan banyak cara yang kuat dalam upaya untuk mencegat manik jahat. Setelah beberapa putaran serangan, tidak hanya mereka tidak menghentikan Bedwick, mereka menyadari mereka tidak bisa mengguncang manik dengan sedikit pun. Cahaya di atas manik tetap pada tingkat yang sama. Kedua prajurit itu diambil kembali, yang diikuti oleh gelombang kegembiraan. Mereka terus berlari manik-manik ke bawah. Luli merasa tersiksa oleh mereka. Dia akan mencapai pintu masuk ke penjara air, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan dua prajurit. Bagaimana dia bisa masuk ke penjara air sekarang? Begitu dia meninggalkan Wickbed, mereka akan membunuhnya. Dia harus berbalik dan mengambil jalan memutar, berencana untuk melepaskan keduanya. Dia terbang ke selatan. Pada saat yang sama, ia berpaling ke lebih dari selusin budak jiwa alam abadi bumi dan bertanya, "Aku melihat dua orang aneh di penjara emas sekarang. Satu mengenakan jubah merah, dan yang lain jubah hijau. Aku berpikir mereka terlihat seperti pendeta Tao yang menilai dari gaya rambut mereka. Apakah Anda mengenal mereka?" Petik 2. Pasangan Tao Deranget. Ajun Family Earth Immortal Realm, budak jiwa menjawab, keduanya dulunya adalah pejuang yang kuat yang milik keluarga Mage Imperial Universe. Mereka bersaudara dan sama-sama jahat dan tanpa belas kasihan. Mereka ganas tak terkira. Banyak gadis yang dilecehkan dan dibunuh oleh mereka. Mereka tidak takut pada perilaku mereka. Bahkan wanita muda dari 4 keluarga besar Mage Imperial Universe dijarah oleh mereka. Kemudian, 2 keluarga di sana bekerja sama untuk mengalahkan keluarga mereka. Ketika keluarga mereka hancur, mereka melarikan diri ke penjara emas. Sekarang, mereka adalah 2 orang aneh paling jahat di sini. Petik 2. Oke, aku mengerti. Sekilas niat membunuh muncul di mata Luli. Dia tidak cukup kompeten. Jika dia pasti akan membunuh tersebut sehingga mereka tidak bisa membawa bencana ke dunia lagi. 4 jam kemudian, gunung emas di jalan tiba-tiba meledak terbuka ketika seorang prajurit bergegas keluar. Prajurit itu berteriak dari kejauhan, "Kamu pasangan Tao yang terganggu, beraninya kamu menerobos ke negeriku. Apakah kamu mencari kematian?" Luli senang mendengarnya. Dia memperlambat bed jahat ke bawah dan turun sedikit, mempertahankan low profile. Dari kejauhan menyerbu seorang lelaki tua berjanggut putih yang memperhatikan manik jahat dengan kekuatan psikis. Dia tampak terkejut tetapi tidak terlalu memperhatikan. Dia mengejar pasangan Tao yang terganggu. Pria tua berjubah merah dari pasangan Taois Deranget berteriak, "Mo Huanglin, kami tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda hari ini. Kami hanya mengejar manik-manik. Jika Anda ingin bersenang-senang, kami berdua akan tunjukkan waktu yang baik nanti." Petik 2. Mo Huanglin tampak terkejut lagi. Dia berlari dan mengulurkan satu tangan, mencoba meraih manik-manik. Namun, ketika dia mencoba menyeret manik itu tetap tidak bergerak. Sebagai soal fakta, manik terus terbang maju, menyeret Mo Huanglin. Wow, Mo Huanglin melonggarkan cengkeramannya karena kaget. Dengan tatapan tajam, manik itu melaju dengan maksimal. Dia datang setelah manik terlepas dari fakta bahwa pasangan Tao yang terganggu masih ada di sini. Baru saja, dia terlalu memperhatikan pasangan Tao yang terganggu. Sekarang setelah dia melihat betapa ajaib Bedwick itu, tentu saja, dia akan mengejar manik daripada pasangan Taois Deranget. Situasi menimpa Luli. Saat ini, 3 orang mengejarnya, dan mereka melakukan segala macam serangan terhadap manik tersebut. Rencana awalnya adalah untuk membangkitkan perkelahian di antara prajurit Rilem semi-dewa dan dia bisa mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri. Ketika dia mencapai penjara air, dia akan aman. Dia tidak berharap bahwa tidak hanya tidak ada pertarungan, tetapi dia juga punya satu pengejar di belakangnya. Dilihat dari penampilannya, Mo Huanglin yang baru ditambahkan lebih kuat dari pasangan Tao yang terganggu.
Dia harus menjadi pertandingan yang kompeten dengan nenek moyang keluarga Feng. 3 prajurit alam semesta dewa dalam pengejaran yang panas menghabiskan energi dalam weak bet dengan cepat. Luli tidak khawatir energi akan habis. Tetapi jika dia ditunda terlalu lama, prajurit kuat dari Mage Imperial Universe dan alam semesta lainnya mungkin memiliki kesempatan untuk bertindak. Kalau begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Di dalam penjara emas, dia tidak berani meninggalkan weak bet sebelum dia bisa menyingkirkan pemburu. Begitu dia pergi, dia akan disayat sampai mati. Tidak ada Gunung Zen di sini. Begitu pejuang yang kuat dari Mage Imperial Universe dan tempat-tempat lain mengambil tindakan, tidak akan ada kesempatan hidup untuk Luli lagi. Aku harus memikirkan cara. Luli mulai bertukar pikiran. Beberapa ide muncul, tetapi dia menolak semuanya. Dia meskipun tentang mengirim beberapa prajurit alam abadi bumi keluar untuk mengalihkan perhatian para pengejar sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk sampai ke penjara air. Tapi itu adalah 3 prajurit Realm Semi-Dewa yang mengejarnya. Dia bisa mengirim selusin prajurit alam abadi bumi, dan mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Dia tidak akan punya cukup waktu untuk sampai ke pintu masuk penjara air dan mereka yang dikirim olehnya akan mati sia-sia. Waktu berlalu, Luli menjadi semakin tidak sabar. Baru saja, dengan terbang berkeliling, dia telah mengejutkan banyak orang yang mungkin telah mengirim pesan kembali ke keluarga mereka. Mungkin saja Mage Imperial Universe akan mengirim pasukan segera. Tunggu sebentar, sebuah ide muncul, yang menerangi harapannya. Dia mengendalikan weak bet untuk berhenti tiba-tiba dan membiarkannya melayang di udara. Apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu mengejarku. Jika tuanku tahu tentang ini, dia akan mengulitimu satu persatu. Suara dari dalam Bedwick mengejutkan ketiga yang mengira bahwa Bedwick adalah sesuatu yang asing atau dari sifat jahat. Mereka percaya bahwa Wickbed memiliki kehidupan sendiri dan tidak berharap ada seseorang di dalamnya. Materi yang berpusat pada Wickbed diketahui di antara alam semesta, tetapi informasi terbatas pada yang tingkat tinggi. Murid biasa tidak memiliki hak untuk tahu. Oleh karena itu, berita itu belum datang ke Purgatory of Primordial Chaos. 3 prajurit tidak mendapatkan pesan. Menguasai. Wajah Mo Huanglin menjadi dingin ketika dia bertanya, siapa tuanmu? Di sekitar 9 alam semesta, hanya beberapa yang bisa mengulitiku, Mo Huanglin. Aku ingin sekali berkenalan dengan tuanmu. Luli mengeluarkan token dari Kaisar Darah dan menjawab, tuanku adalah Kaisar Darah yang terkenal. Beraninya kau mengejarku. Tuanku akan memastikan bahwa keadilan dilayani. Darah itu aneh. Pasangan Tao Deranget saling memandang, keduanya ketakutan. Kaisar Darah lebih dari mampu. Keduanya tidak akan pernah cukup berani untuk menyinggung perasaannya. Mo Huanglin terkejut juga. Dia mengatakan bahwa hanya sedikit yang bisa mengulitinya di dunia. Sayangnya, Kaisar Darah adalah salah satunya. Tapi segera, Mo Huanglin menyeringai. Pang, apakah kamu berbohong padaku? Kaisar Darah tidak pernah mengambil anak didik. Kamu mengatakan itu tidak membuat kamu anak didiknya. Kaisar Darah itu mengintimidasi. Sekali lagi, Luli ditunjukkan pengaruh Kaisar Darah. Sebelumnya, dia telah menggunakan nama itu untuk menakut-nakuti orang-orang dari dinasti Leng, dan sekarang, dia melakukannya pergi ke 3 prajurit. Dia mengirim token Kaisar Darah, dan itu dilemparkan ke Mo Huanglin. Dia meraihnya dan melihatnya, heran. Pasangan Tao Deranget juga diperiksa dengan kekuatan psikis. Mereka tersiksa mengetahui bahwa ini adalah token asli Kaisar Darah. Mereka sekarang percaya bahwa Luli benar-benar anak didik Kaisar Darah. Setelah dipikir-pikir, mereka berpikir bahwa hanya anak didik Kaisar Darah yang bisa memiliki artefak yang begitu kuat. Mo Huanglin merenungkan situasi itu. Sesaat kemudian, dia melemparkan token itu. Luli mengirim budak jiwa alam abadi bumi untuk mendapatkannya dan kemudian membawanya kembali. Karena kamu adalah anak didik Kaisar Darah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Mo Huanglin melambaikan tangannya. Kaisar Darah telah pergi untuk menjelajahi penjara jiwa, tetapi dia belum kembali. Token Kaisar Darah masih utuh, yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Kaisar Darah seharusnya berhasil melewati penjara jiwa sejak dia bertahan beberapa tahun di sana. Begitu dia bisa masuk ke penjara guntur, dia bisa menjadi yang berikutnya yang akan naik ke dewa. Orang semacam ini tidak boleh dipancing oleh Mo Huanglin.
Menjalankan. Luli sangat gembira. Dia tidak berani berlama-lama. Dia segera menerbangkan manik jahat pergi dengan kabur menuju pintu masuk ke penjara air dan menghilang ke cakrawala. Bab 778. Di pintu masuk ke penjara air, Luli berkeliling dengan manik-manik bukannya melalui sekaligus. Kemudian, dia mengirim 2 budak jiwa alam abadi bumi untuk berpatroli di daerah itu. Dia takut bahwa beberapa prajurit rilem semi-dewa mungkin bersembunyi di dekatnya. Dalam hal ini, ia bisa menghadapi ancaman fatal langsung. Leng Wuxin, pergi dan serahkan Lotus sekaligus. Setelah memastikan bahwa tidak ada prajurit tua yang bersembunyi di dekatnya, Luli mengirim Leng Wuxin keluar dan mengambil 2 budak rilem bumi abadi jiwa kembali. Dia sendiri berlari keluar dan ke Lotus Leng Wuxin. Wosh! Teratai bergegas ke pintu masuk yang gelap dengan kabur. Luli dan Leng Wuxin juga dibawa ke lorong. Di tengah tatapan tajam, Luli dan Leng Wuxin menemukan diri mereka di penjara air. Saat ini, mereka berdiri di tangga jalan gunung yang berkelok-kelok. Leng Wuxin telah merilis perisai untuk mereka. Mereka menuruni tangga dengan cepat dan segera melayang di atas wilayah perairan yang luas. Berdengung, Luli meraih Bedwick sekaligus dan masuk bersama Leng Wuxin. Di aula, untuk kesenangannya, ia menemukan semua budak jiwa alam abadi bumi. Hahaha, tertawa, dia berkata, Leng Wuxin, saya pikir Anda mengatakan prajurit rilem bumi abadi tidak bisa pergi di bawah penjara air. Di sini saya dengan semua prajurit rilem bumi abadi. Leng Wuxin berkedip kebingungan. Dia merefleksikan fakta dan berkata, saya pikir itu karena relik. Sebelumnya, banyak orang telah mencoba untuk menurunkan para prajurit alam bumi ke bumi dengan artefak interspatial sehingga mereka dapat menaklukkan alam semesta yang terhubung ke tingkat yang lebih rendah. Namun, para prajurit itu semua dikeluarkan dari artefak interspatial oleh hukum-hukum Purgatory of Primordial Chaos. Petik 2. Kita berada di penjara air. Prajurit alam abadi bumi bertukar kontak mata dengan tidak percaya. Setelah menerima konfirmasi Luli, mereka menjadi panik. Purgatory of Primordial Chaos secara alami terbentuk dan ia datang dengan hukumnya. Para budak jiwa takut bahwa mereka akan dimusnahkan sekarang karena mereka telah melanggar hukum alam dengan paksa. Tapi ini bukan urusan Luli. Dia menerbangkan manik jahat menuju pintu masuk tingkat berikutnya dengan cepat. Dari tempat mereka berada di pintu masuk penjara bumi, Leng Wuxin menghabiskan 10 hari. Bagi Luli, biayanya hanya 3-4 hari. Luli mendapati dirinya dalam gejolak emosi saat dia terbang di atas laut yang tak terbatas. Dia menggigil. Keinginannya yang sudah lama dihargai akan segera terwujud. Dia sangat menderita dan telah melalui begitu banyak. Dia telah lolos dari kematian lebih dari 1 kali. Sekarang, akhirnya, dia bisa pulang. Dia telah memaksa dirinya untuk melepaskan pikiran dari Heaven Reverse Universe. Saat ini, dia tidak bisa menahan pikirannya lagi. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Luling, Bai Qiuxue, Jiang Qiling, Ming Yu, Ye Cha dan yang lainnya. 5 tahun telah berlalu. Apakah semuanya sama di Gurun Utara, dunia sepi dan dataran awan? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya punya 3 tahun lagi sebelum waktu 10 tahun berlalu. Saya harap keempat pasukan tidak mengambil tindakan sekarang. Lagi pula, Xingmu menikmati reputasi besar. Keempat keluarga tidak akan menyerang kecuali kematian adalah apa yang mereka cari. Petik 2. Luli menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, dia memiliki sekelompok prajurit rilem bumi abadi dengan dia. Dia tidak akan takut ketika keempat pasukan menyerbu 3 tahun kemudian. Setiap masalah sulit diselesaikan dan tidak ada yang salah. Luli bisa santai sekarang. Dia duduk di aula dengan kaki bersilang. Perlahan-lahan, dia tertidur dengan senyum di wajahnya. Dia bahkan terbangun dari tawa beberapa kali. Lebih dari 3 hari kemudian, Luli mencapai pintu masuk berikutnya dan pergi ke penjara bumi tanpa hambatan. Dia terus terbang. Ada Beast of Primordial Chaos di tingkat ini tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman di depan Wickbed. Luli melihat banyak bahan mistis di jalan tetapi dia sedang tidak ingin memanennya saat ini. Leng Wuxin masih di sini. Dia bisa meminta Leng Wuxin untuk memimpin tim memanen. Dalam 3 hari lagi, dia tiba di penjara kayu. Pada titik ini, Luli menjadi lebih bersemangat. Dia akan mencapai Inferno sekarang. Dia bisa pergi ke dunia sepi. Itu adalah perjalanan yang mulus. 3 hari kemudian, Luli mencapai pintu masuk ke Inferno.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian Leng Wuxin membawanya ke lorong. Berdengung. Di tengah tatapan tajam, Luli dan Leng Wuxin muncul di gunung di Inferno. Benjolan masuk ke tenggorokan Luli saat dia mencium bau sulfur yang sudah dikenalnya. Dia hampir meneteskan air mata. Aku akhirnya kembali. Luli berniat berteriak, tetapi dia menahan dorongan itu karena Leng Wuxin ada di sisinya. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan dirinya dan meminta Leng Wuxin membawanya menuruni gunung yang menjulang. Baik, sebelum dia mencapai kaki gunung, Luli melihat sesuatu yang membingungkan. Di sekitar tangga di bagian bawah, ada kabut tebal. Jelas, pembentukan ilusi yang kuat didirikan di sini. Formasi ilusi dan formasi penghambatan kuat lainnya. Itu adalah formasi destruktif. Leng Wuxin memiliki mata yang lebih baik. Dia memberitahu Luli sekilas. Dia percaya seharusnya Rache Sadolen yang telah melakukan ini. Mereka pasti takut kalau pejuang yang lebih kuat akan turun dari atas dan menyerang mereka yang ada di Inferno. Gunakan lotusmu. Luli mengerti betul betapa kuatnya formasi perusak Sadolen Rache. Dia mengenakan baju besi relasi kuasi tapi dia masih percaya dia tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Tanda emas di leher Leng Wuxin bersinar dan lotus keluar, menutupi mereka berdua. Mereka melakukan perjalanan perlahan. Boom, boom, boom. Guru meraung tinggi di atas. Petir menyapu dari langit dan mendarat di lotus. Petir dan petir sangat kuat. Untungnya bagi mereka berdua, lotus memberikan perlindungan atau mereka akan menderita. Mereka mungkin bisa bertahan hidup tetapi rasa sakit fisik tidak akan bisa dihindari. Wow, formasi penghancuran Sadolen Rache telah meningkat kekuatannya. Luli telah melihat formasi penghancuran yang dibangun oleh Kemang sebelumnya. Yang ini jauh lebih kuat dari yang lama. Kemang pasti berhasil membangun salah satu dari 3 formasi perusakan kuno yang paling kuat. Boom, boom, boom. Lebih banyak petir turun. Di bawah perlindungan lotus, Luli dan Leng Wuxin melanjutkan perjalanan mereka ke bawah, aman dan sehat. Sementara mereka bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di luar, itu berantakan di kaki gunung yang menjulang. Beberapa prajurit tetap berjaga di sana. Pemimpin mereka adalah prajurit Realm Manusia Sovereign Realm. Luli akan mengenalinya ketika mereka bertemu. Itu Mengzi, pemimpin klan ras mamut. Mengzi telah mencapai alam manusia berdaulat. Dia merasakan bahwa formasi penghancuran di gunung yang menjulang telah dipicu. Di mana Kemang? Bawa dia ke sini untuk melihat-lihat, teriak Mengzi. Beberapa kastil telah didirikan di kaki gunung yang menjulang tinggi. Kemang sudah diberitahu. Dia datang bergegas dengan beberapa anggota klan. Dia berdiri di luar formasi dan mencoba memeriksa situasinya. Segera, dia berubah memutih karena ketakutan ketika dia berteriak kaget, bunga lotus. Keterampilan garis darah yang sama yang dimiliki oleh orang yang mengambil Saint Lord. Mengzi dan yang lainnya pucat juga. Jika pejuang yang lebih kuat turun dari dunia di atas, mereka akan dihadapkan dengan bencana lain. Mengzi berteriak cemas, Future Clan Leader ke, bisakah kamu menjebak mereka? Jika dia keluar, tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Kami akan mencoba yang terbaik. Kemang mengambil keputusan. Dia menggigit giginya dengan marah dan berteriak, siapkan formasi darah untuk memberikan kekuatan formasi destruktif menjadi permainan penuh. Bang! Sebelum Kemang bisa melakukannya, formasi tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Perisai itu hancur dan kabutnya tersebar. Sebuah manik keluar, mengambang di depan mereka. Berdengung. Karena mereka semua siap untuk menyerang musuh yang tangguh, seseorang keluar. Luli memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, Mengzi, Kemang, lama tidak bertemu. Saint Lord. Mengzi dan Kemang tercengang. Air mata mengalir keluar tak terkendali saat mereka melihat orang yang dikenalnya dan posturnya yang akrab. Mengzi, seorang prajurit seukuran bukit, berlutut. Dia berkata ketika dia menangis, Saint Lord, akhirnya kau kembali. Tolong balas dendam pada Dewa Meng dan Mengki. Yecha dan banyak lainnya telah ditangkap juga. Kemang juga berlutut. Dia melolong, Saint Lord, kakekku meninggal dalam pertempuran dan begitu banyak di dunia yang sepi. Saint Lord, tolong balas dendam untuk kita. Bab 779. Desir, desir, desir. Wajah Luli pucat pasi karena ketakutan. Dia gemetar saat melihat semua orang meratap. Apa yang paling ditakutinya pasti terjadi. Fiuh, fiuh.
Sambil mengambil napas dalam-dalam, dia bertanya, di mana adikku? Di mana bibiku dan Bai Qiuxue? 3 orang itu adalah yang paling penting baginya. Jika mereka tidak ada di dunia ini lagi, dia akan pingsan sekarang. Meng Zi dan Kemang saling memandang. Mantan Elt itu terlalu kejam bagi Luli untuk tahu sehingga dia tergagap. Nyonya Ling dan Nyonya Qiuxue, mereka harus baik-baik saja. Aku juga tidak berpikir Nyonya Fei Xue dalam bahaya. Ledakan, seolah petir meledak di kepala Luli. Meng Zi jelas ragu-ragu dan menahan beberapa informasi. Apa yang dia maksudkan bahwa mereka harus baik-baik saja atau tidak boleh dalam bahaya? Luli tidak bisa mengendalikan perasaannya. Dia berteriak dengan marah, katakan sekarang. Apakah mereka mati atau tidak? Tidak, Luli kehilangan kesabaran. Meng Zi mengambil keputusan dan menjawab, Nyonya Ling dan Nyonya Qiuxue pergi ke awan dataran sebulan yang lalu dan sekarang mereka harus dalam perjalanan ke dataran tengah. Nyonya Fei Xue, Ye Cha, Bai Xias Huang dan Nyonya Yan dan banyak lainnya dibawa pergi oleh 4 keluarga. Lady Ling pergi ke Central Plains untuk menyelamatkan mereka. Apa? Luli menggigil. Bibirnya bergetar. Terdengar goncangan dalam suaranya. Apakah mereka telah meninggalkan jimat kehidupan mereka? Apakah mereka sudah hancur? Aku tidak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, Meng Zi berkata, Nona Ling menyuruhku untuk tetap memerintah di sini. Jimat giok kehidupannya harus ada di tangan Ming Yu. Dia menjaga base camp. Ayo pergi. Memberi Meng Zi jimat giok, Luli memasuki manik jahat. Kemudian, dia berteriak, Kemang, jangan melawan ini. Aku akan membawa beberapa dari kalian. Meng Zi dan kalian semua, tetap di sini dan menerima perintah. Beritahu aku dengan melanggar jade-jade jika terjadi sesuatu. Berdengung, berdengung. Bedwick bersinar ketika Kemang dan yang lainnya dibawa masuk. Kemang hanya merasakan cahaya dan kemudian dia menyadari bahwa dia berada di aula kecil tempat banyak prajurit kuat berada. Kemang benar-benar ketakutan. Duduklah dengan kaki bersilang dan jangan bergerak. Ada Featherwind di aula. Sentuh dan kamu akan mati. Luli berteriak. Meng Zi terlalu tinggi. Mereka bisa dengan mudah bersentuhan dengan Featherwind jika mereka berada di aula. Oleh karena itu, Luli telah mengatakan kepada mereka untuk tetap tinggal dan mengambil alih komando. Wosh! Bedwick berlari menuju base camp. Bedwick sangat cepat sehingga Meng Zi dan orang-orang dari 2 klan terpana. Pada saat yang sama, harapan mereka diperbarui. Saint Lord mereka selalu mampu menciptakan keajaiban. Mungkin saat ini, dia akan dapat melakukan upaya yang keras untuk mengubah situasi. Luli tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Meng Zi. Beralih ke Kemang, dia berkata, ceritakan padaku apa yang telah terjadi dan jangan tinggalkan detail. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka di sini. Mereka semua adalah budakku. Apa? Kemang dan orang-orang perlombaan Sadolen lainnya menggigil tak percaya. Yang sedang berkata, mereka takut mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kemang menarik napas dalam-dalam sebelum ia menceritakan dengan cepat semua yang terjadi baru-baru ini. Kalian 4 keluarga. Kemang melanjutkan waktu untuk membakar 2 dupa untuk menyelesaikan cerita. Luli terbakar amarah setelah dia mendengar Kemang keluar. Aku akan memastikan bahwa keluargamu hancur kali ini. Siapa yang memberimu nyali untuk melukai saudariku dan yang lainnya? Aku bersumpah akan membunuh setiap keluargamu. Teriak Luli dengan marah. Inilah yang paling ditakuti oleh Luli. Keempat keluarga telah menyerbu lebih cepat dari jadwal. 3 bulan lalu, para pejuang yang kuat dari 4 keluarga tiba-tiba tiba dan menyerang Gurun Utara, Awan Dataran, dan Dataran Serenity. Setiap tim memiliki pemimpin Realm Abadi Bumi, banyak prajurit Realm Manusia Sovereign dan lebih banyak dari Realm Lord Realm. Luling hanya meninggalkan 2 prajurit Realm Sovereign Manusia untuk menjaga Serenity Plains sehingga jatuh ke tangan musuh dalam hitungan hari. Semua orang Luling dibunuh. Setidaknya 100.000 lainnya terbunuh atau terluka. Gurun Utara tidak berada di tempat yang lebih baik. Kota Ling Empress diratakan dengan tanah. Nyonya Yan dan Bai Xias Huang yang pergi ke Ling Empress City untuk sebuah tur diculik. Sisanya semua tewas dalam pertarungan, termasuk beberapa pejuang Realm Lord Realm dari Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache. Semua murid Bai telah meninggal. Kota-kota lain di Gurun Utara segera dilanggar. Zi Huanxiao meninggal dalam pertempuran dan begitu pula Yu Huasen. Keluarga Yu dan keluarga Zi menderita pertumpahan darah.
Hanya sangat sedikit dari dua keluarga yang selamat selain para murid yang tinggal di Inferno untuk bercocok tanam. Liu Yi terbunuh dan tidak ada lagi keluarga Liu. Banyak kota di gurun utara yang rata dengan tanah. Populasi hampir separuh. Hampir semua prajurit yang tidak melarikan diri terbunuh. Sejumlah besar warga sipil juga terpengaruh. Itu sama di atas Cloud Plains. Keluarga prajurit Real Sovereign manusia Luling di Black Wolf Mountain, Drifting Cloud City dan tempat-tempat lain semuanya musnah. Angin busuk dan hujan darah menyapu Cloud Plains, Serenity Plains, dan gurun utara. Setidaknya 10 juta prajurit tewas atau terluka. Mayat menutupi dataran dan darah mengalir seperti sungai. Dan ini bukan apa-apa, The Deserted World juga nyaris dilanggar. Luling tidak menyangka bahwa keempat keluarga akan memulai invasi mereka sedini ini sehingga dia tidak siap sepenuhnya. Seorang pejuang Realm Sovereign manusia dari Samsara Place menggunakan keterampilan khusus untuk menyelinap masuk jika bukan karena fakta bahwa Dewa Meng bertarung dengan hidupnya untuk menghancurkan lorong yang menghubungkan dunia sunyi dan gurun utara, dunia sunyi dan inferno akan jatuh. Tapi Dewa Meng tewas dalam pertempuran. Istana Samsara dan Hades Society mengirim lebih dari 3 prajurit Realm manusia Sovereign Realm dan ratusan prajurit Realm Lord Realm. Mereka melakukan pembunuhan di dunia sepi. Terlalu banyak dari berbagai ras di dunia sepi yang kehilangan nyawa dalam pertempuran. Ke LV, kakek Kemang, membawa seseorang untuk membangun formasi penghancuran. Sayangnya, dia dibunuh oleh 3 prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Cekar kehilangan nyawanya juga. 3 prajurit Realm manusia Sovereign Real dieliminasi setidaknya jutaan di dunia sepi. Sementara mereka bertiga disembelih di dunia sepi, Luling tidak ada di sana. Dia telah pergi ke awan dataran dengan prajurit Realm manusia Sovereign Realm-nya. Mereka tidak pergi untuk membela dataran awan dari invasi tetapi untuk menyelamatkan Lu Feixue yang telah tertipu untuk pergi ke dataran awan. Lu Xuan telah mengembangkan plot. Dia membujuk Lu Feixue dengan mengasumsikan nama Lu Ren Huang. Namun, pada saat Luling membawa timnya ke awan dataran, Lu Feixue telah disandera dan begitu juga Ye Cha yang pergi bersamanya. Jika Luling tidak membuat keputusan tegas untuk kembali ke dunia sepi, dia akan terjebak dan bahkan dibunuh. Ketika Luli kembali ke dunia sepi, 3 Realm manusia Sovereign manusia dan ratusan pejuang Realm dewa telah mengubah dunia sepi menjadi tempat orang mati dan reruntuhan. Luling menyuruh Kemang untuk menutup lorong ke Cloud Plains. Kemudian, memimpin prajurit Realm manusia Sovereign Realm, dia membunuh semua musuh. Setelah dunia sepi menjadi stabil dan Luling membuat pengaturan, dia membawa para pejuang Realm manusia Sovereign manusia keluar dari dunia sepi lagi. Dia menyatakan bahwa dia akan membunuh jalannya ke Central Plains untuk kembali ke 4 keluarga. Dia menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan Lu Feixue, Ye Cha, Bai Xias Huang dan yang lainnya. Selain Mingyu dan Mengzi, prajurit Realm manusia Sovereign manusia lainnya pergi bersamanya, bersama dengan Bai Qiuxue dan Little White. Lebih dari setahun yang lalu, Little White ditemukan. Ini adalah satu-satunya berita yang menyenangkan. Sudah 5 tahun. Bahkan dengan tanah yang diberkati seperti Inferno, tidak ada yang mencapai alam abadi bumi. Luling pergi ke dataran tengah dengan prajurit Realm manusia Sovereign praktis adalah misi bunuh diri. Luli menemukan beberapa pertanyaan dari keseluruhan acara ini. Mengapa keempat keluarga memulai serangan sebelumnya? Apakah mereka tidak takut bahwa Xingmu, Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis akan marah dan menghabisi keluarga mereka secara langsung? Terlebih lagi, mereka telah membantai begitu banyak orang dan melibatkan banyak warga sipil. Mengapa mereka tidak takut akan kemarahan publik? Terlebih lagi, Luling adalah orang yang tenang dan berakal. Dia bisa dianggap tidak berperasaan dan kejam. Kenapa kali ini, dia begitu impulsif untuk membawa prajurit Realm Sovereign manusia ke Central Plains? Mengapa Lu Feixue terpikat dengan begitu mudah? Apakah Luling tidak menerima peringatan? Terlalu banyak pertanyaan mengganggu Luli. Tapi, tidak ada yang penting sekarang. Terlalu banyak yang kehilangan nyawa. Luling, Bai Qiuxue dan banyak lagi yang lain nyawa mereka dalam bahaya. Mereka bahkan mungkin telah jatuh dalam pertempuran. Luli gemetaran. Dia mengepalkan tangan dan kuku jarinya menggigit telapak tangannya. Tapi dia tidak menunjukkan emosi. Dia memejamkan mata, berdoa pada dirinya sendiri berulang kali. Bertahanlah, saudari dan Qiuxue. Bibi, tolong bertahanlah di sana.
Aku akan segera ke sana, segera. Bab 780. Base Camp di Inferno penuh sesak. Lebih banyak sekarang dapat ditemukan di luar base camp juga karena lebih dari setengah penduduk dunia yang sepi telah datang ke Inferno. Kemang benar-benar menutup lorong yang menghubungkan dunia yang sepi dan Serenity Plains. Namun demikian, sejumlah besar orang masih merasa tidak aman. Mingyu memindahkan semua yang ingin datang ke Inferno. Satu-satunya yang tersisa di dunia sepi sekarang adalah mereka yang tidak mau pergi dan beberapa prajurit tetap di belakang untuk menjaga lorong ke Serenity Plains atas instruksi Mingyu. Mingyu telah memutuskan bahwa ia harus membuat keputusan sulit dan membiarkan orang menghancurkan lorong yang menghubungkan Inferno dan dunia sepi jika terjadi kesalahan. Banyak keluarga di Northern Deserted telah mengirim tunjangan terbaik mereka untuk berkultivasi di Inferno. Cloud Plains juga mengirim beberapa murid. Saat ini, jumlah murid elit saja telah mencapai lebih dari 100 juta. Menghitung orang yang pindah dari dunia sepi, saat ini, Inferno memiliki total populasi setidaknya jutaan. Tenda dibangun di luar base camp. Mengingat bahwa Inferno memiliki suhu yang sangat tinggi, itu bukan tempat yang cocok bagi orang untuk tinggal. Yang sedang berkata, itu adalah tempat yang aman. Tetap saja, bahkan di Inferno, banyak orang menghabiskan hari-hari mereka dengan ketakutan. Mereka terus-menerus khawatir bahwa prajurit kuat 4 keluarga akan datang secara tak terduga dan membantai setiap dari mereka. Dari utara terdengar suara tajam menembus udara, yang membuat banyak orang khawatir. Beberapa ras kuno yang tinggal di area tenda berjalan keluar dengan pengawal mereka naik. Wosh, wosh, wosh. Lebih banyak lagi yang terbang dari base camp. Mingyu, dengan ekspresi muram di wajahnya, datang dengan beberapa prajurit Realm Lord Nobeem. Dia diputihkan ketika melihat manik-manik dan merasakan kecepatannya. Semua Beast of Primordial Chaos di Inferno telah terbunuh. Terbukti bahwa Inferno tidak memiliki manusia lain. Mingyu takut melihat manik-manik muncul entah dari mana dalam kecepatan yang mengerikan. Manik melayang di atas tenda. Seseorang di dalam diperiksa dengan kekuatan batin. Kemudian, sekelompok orang keluar dengan Luli di depan. Dia merasa tertekan dan bersalah ketika dia merasakan ketakutan di mata orang-orang. Apa? Mingyu dan yang lainnya bersamanya gemetaran. Dia menatap Luli dengan tak percaya. Dia mencoba menggerakkan bibirnya beberapa kali untuk akhirnya bisa bertanya, Tuan Muda. Tuan Muda, apakah itu Anda? Luli mengangguk. Mingyu, kamu akhirnya telah mencapai alam sovereign manusia, kata Luli. Tuan Muda, Mingyu berlutut. Air mata mengalir di pipinya. Yang lain yang sadar juga berlutut. Luli melihat banyak wajah yang dikenal di antara kerumunan, seperti Patriark dari Qian Phoenix Rache, Zillian dan beberapa tuan muda keluarga Bai. Saint Lord, ini Saint Lord. Lebih jauh, ada beberapa ras kuno. Beberapa telah mengenali Luli. Banyak lagi yang berlutut. Orang-orang melolong dan meraung-raung seolah-olah mereka telah melihat kedewasaan. Mereka meneriakkan kesengsaraan mereka. Kalian semua, bangkit. Luli melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Keluarga dan teman-temanmu tidak akan mati sia-sia. Aku, Luli, akan menyelesaikan perseteruan darah. Jika aku tidak bisa melakukan itu, aku akan bunuh diri sebagai permintaan maaf kepadamu. Petik 2. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Luli bertanya pada Mingyu, sudahkah adikku dan yang lain memberimu jimat-jimat kehidupan mereka? Tidak. Menggelengkan kepalanya, Mingyu melanjutkan, mereka pergi dengan tergesa-gesa sehingga mereka tidak memberiku jimat kehidupan mereka. Mingyu, bangun di sini. Ikut aku dan kita akan bertempur menuju Central Plains. Luli berkata dengan dingin. Kemang, ketika aku pergi, aku akan meninggalkanmu untuk bertanggung jawab atas Inferno dan dunia yang sepi. Sekarang, buka lorong agar aku bisa sampai ke Serenity Plains. Iya nih. Pikiran selusin prajurit alam abadi bumi menyaring harapan di hati Kemang. Dia bergegas menuju base camp. Mingyu datang setelah Luli tetapi tidak meminta jawaban. Dia adalah pelayan Luli. Selama Luli membuat keputusan, Mingyu akan bersamanya, melalui tebal atau tipis. Wosh! Memegang manik jahat di tangannya, Luli terbang menuju base camp dengan sebuah tim. Dia tidak menghabiskan waktu berbicara dengan Zillian atau memulihkan semangat. Yang diinginkannya adalah mencapai Central Plains. Pintu masuk ke Inferno telah disegel oleh Kemang menggunakan formasi penghambatan yang kuat.
Teleportasi tidak dapat diatur saat ini. Kemang dan rakyatnya menghabiskan waktu untuk membakar 3 dupa untuk akhirnya membuka lorong. Pindah. Luli memimpin dan berlari ke lorong dan tiba di dunia sepi. Di sana, dia tidak membiarkan para pejuang alam abadi bumi keluar dulu, khawatir ada sesuatu yang salah. Tuan muda, biarkan aku keluar dulu. Khawatir bahwa beberapa musuh sedang menunggu di ujung lorong di Serenity Plains, Ming Yu berpikir untuk pergi dulu untuk menjelajahi jalan bagi Luli. Tapi Luli menggelengkan kepalanya. Dia mengirim Leng Wuxin dan membiarkannya memimpin. Luli mengambil beberapa jade-jade untuk diberikan kepada Kemang dan Leng Wuxin. Dia pergi dulu. Beberapa saat kemudian, jimat batu giok yang dimiliki Luli pecah. Dia melambai dan berkata, Ming Yu, aman di sana. Ayo pergi. Kemang, tutup lorong begitu kita pergi. Juga, buat formasi destruktif di gunung yang menjulang tinggi di Inferno. Wosh! Luli bergegas ke lorong dengan Ming Yu dan berteleportasi ke Serenity Plains di mana dia mengirim seorang prajurit Realm Bumi Abadi dari Wigbet sekaligus. Berdengung. Ajuni Family Earth Realm prajurit keluar. Dia melihat sekeliling, bingung. Tapi sepertinya dia tidak seperti ikan yang kehabisan air. Luli bertanya dengan gembira, Paman 9 keluarga Jun, bagaimana perasaanmu secara fisik? Apakah kamu merasa kemampuanmu terbatas di sini? Paman 9 dari keluarga Jun berkedip dengan bingung. Dia mencoba dan memobilisasi beberapa energi Suan. Semuanya baik-baik saja, katanya. Baik, Luli kemudian mengeluarkan prajurit Realm Bumi Abadi lainnya dan semua merasa baik-baik saja. Baik Luli dan Ming Yu didorong oleh fakta. Yang terakhir memiliki beberapa pertanyaan tetapi merasa tidak pantas untuk bertanya. Luli tidak berusaha menyembunyikan informasi apapun. Menempatkan semua prajurit Realm Bumi Abadi dan Leng Wuxin, ia menjelaskan, mereka semua adalah budak jiwaku. Mereka adalah perintahku. Jiwa budak, desis. Ming Yu tersentak. Dia sudah memiliki beberapa dugaan tetapi dia terkejut ketika mendengarnya dari Luli. Pindah. Kilatan dingin muncul di mata Luli. Dia siap bertarung. Aku akan memastikan bahwa keempat keluarga membayar utang darah mereka dalam bentuk barang. Ayo pergi. Ming Yu memimpin dan terbang dengan Luli mengikutinya dengan cermat. Di luar lorong, mereka menemukan formasi ilusi tingkat lanjut. Pasti Luling yang mengaturnya. Tapi, jika keempat keluarga telah menanam prajurit yang kuat di awan dataran dan dataran Serenity, mereka dapat dengan mudah menemukan lorong tidak ada yang bertahan dari pembentukan ilusi. Kenapa lorong itu masih aman? Ayo pergi ke kota untuk melihatnya. Luli menggunakan Shrink Skill untuk mengubah penampilannya. Dia menempatkan Ming Yu ke Bedwick dan terbang menuju kota terdekat. Pada saat hanya 3 batang dupa untuk terbakar, Luli telah tiba di kota besar. Dia sangat akrab dengan rute ke Central Plains. Jika kota ini tidak jatuh ke tangan musuh, dia bisa berteleportasi ke kota pantai dari sini dan kemudian sampai ke Central Plains, yang merupakan cara tercepat yang bisa dia tempuh. Di atas kota, Luli diperiksa dengan kekuatan psikis tetapi tidak menemukan prajurit dari 4 keluarga. Dia memang melihat beberapa bekas pertempuran tersisa di kota. Luli menyingkirkan manik itu. Sekali lagi, dia mengubah penampilannya dengan Shrink Skill. Dia belum mencapai alam manusia berdaulat. Tapi energinya di puncak Realm Lord Nobeem sudah kuat. Kehadirannya menarik perhatian banyak pejuang di kota. Kota itu tampaknya tidak terlalu kuat dengan hanya 2 prajurit Realm Lord Nobeem. Luli pergi ke rumah besar kota dan menemukan 2 orang yang dia ingat berasal dari Istana Matahari. Mereka harus menjadi budak Luling. Mereka dari keluargaku. Mata Luli bersinar ketika dia melihat mereka. Ketika para budak masih hidup, Luling pasti juga. Dia berteriak pertanyaannya sekaligus, apakah kamu budak saintes? Orang suci. Kedua prajurit Realm Lord Realm saling memandang. Mereka membungkuk hormat. Salah satu dari mereka bertanya, Tuanku, kami memang budak saintes. Bisakah Anda memberitahu kami siapa Anda? Aku Luli. Tulang Luli bergerak dan dia berubah kembali ke penampilannya sendiri. Kedua prajurit itu segera berlutut. Salam, penasihat negara. Baik, Luli dihidupkan kembali. Mereka adalah budak Luling. Dia masih hidup. Bab 781. Luli meminta Ming Yu memeriksa apakah ada musuh yang menunggu di dekatnya. Bagaimana kabarnya di Serenity Plains? Apakah keempat keluarga itu masih memiliki kehadiran militer di sana? Luli bertanya kepada budak-budak Luling.
Mereka telah mundur. Seorang budak dari Luling menjawab, mereka kembali ke Central Plains lebih dari sebulan yang lalu. Apakah kamu tidak tahu, penasihat negara? Penarikan. Lu Li bingung. Keempat keluarga telah mengambil tindakan. Bagaimana mungkin mereka mundur sebelum menaklukkan dunia sepi atau membunuhnya? Apakah Xingmu keluar karena marah? Terkejut, Lu Li mengajukan pertanyaan, mengapa keempat keluarga mundur? Apakah Anda tahu seperti apa situasinya di Central Plains? Tidak. Budak itu menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, saya kira hanya pejabat tinggi yang tahu dan saya tidak pada posisi seperti itu. Satu-satunya informasi yang saya miliki adalah bahwa saintes telah pergi ke Central Plains. Kekaisaran saat ini berada di bawah kendali Tuan Tugu. Petik 2. Bagaimana dengan korban di dataran awan dan dataran Serenity? Lu Li tahu itu pasti tragedi. Tanpa kata-kata, dia tidak bisa membantu tetapi ingin tahu jawabannya. Pertarungan memakan korban besar. Budak itu menghela nafas, banyak keluarga dari dataran Serenity dan dataran awan telah dihancurkan. Setidaknya 70% dari Realm Eternal dan Realm Lord Realm Warrior of the Empire terbunuh atau terluka. 5 jenderal yang ada di Human Sovereign Realm, termasuk Dewa-Dewa Meng, terbunuh. Secara keseluruhan, lebih dari 50 juta prajurit telah meninggal. Proyeksi kami yang paling konservatif adalah bahwa jumlah warga sipil yang terlibat telah mencapai 50 hingga 60 juta. Petik 2. Maka jumlah total korban bisa lebih dari 100 juta. Aku bisa mengerti mereka membantai prajurit. Mengapa mereka membunuh begitu banyak penduduk sipil? Kamu dari 4 keluarga, kamu sudah terlalu jauh kali ini, kata Lu Li, mengepalkan tinjunya dan menggigit giginya. Lu Li bertanya lagi setelah beberapa perenungan, bisakah kita teleport ke Central Plains dari Serenity Plains? Tidak, seorang budak menggelengkan kepalanya, formasi teleportasi di sana telah hancur. Kita dapat berteleportasi ke Pulau Ketenangan dari kota Yunxiang dan kemudian pergi ke kota perairan. Itulah rute yang telah diambil oleh orang suci. Oke, aku mengerti. Jangan bilang pada siapapun bahwa aku ada di sini. Lu Li mengangguk. Mingyu kembali dari luar seperti hantu. Semuanya baik-baik saja di kota ini. Saya tidak menemukan pengintai dari 4 keluarga, lapor Mingyu. Ayo pergi. Menggunakan sling skill, Lu Li berubah ke orang lain. Dia menempatkan Mingyu kembali ke weak bed dan kembali ke lorong yang menghubungkan ke dunia sepi. Di sana, dia berteleportasi ke dataran awan dan menuju ke kota Yunxiang. Seperti yang dikatakan, pasukan keempat keluarga telah mundur. Dalam perjalanannya, Lu Li tidak bertemu prajurit dari 4 keluarga. Karena dia memiliki tanda Empire of Cloud Prowess bersamanya, itu adalah perjalanan yang mulus baginya untuk berteleportasi. Kemanapun dia pergi, dia bisa melihat bekas pertempuran yang tersisa di kota-kota. Bau darah masih menghantui kota-kota. Makam yang baru dibangun ditemukan di perbukitan di luar kota. Makam-makam itu sangat padat sehingga merupakan pemandangan yang mengerikan. Lu Li sedang dalam suasana hati yang suram. Di kota Yunxiang, dia memperhatikan seluruh kota telah runtuh. Formasi teleportasi baru-baru ini diperbaiki. Hampir tidak ada orang di kota ini, dengan hanya ribuan prajurit yang berangkat ke stasiun terdekat. Lu Li belum mengungkapkan identitasnya. Dia hanya menunjukkan tokennya sehingga para prajurit dapat mengaktifkan formasi teleportasi untuknya. Dia langsung menuju Pulau Serenity. Pulau Ketenangan memang tenteram. Keluarga Wei, keluarga peringkat ke-7 di bawah kendali Kuil Buddha Agung, bertanggung jawab atas kota. Beberapa waktu yang lalu, Lu Li disergap di Pulau Ketenangan. Lu Li memeriksa dengan kekuatan psikis dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Dia telah bertemu pemilik pulau yang baru terakhir kali dia di sini. Silakan pergi dan mengirim pesan. Saya adalah jenderal dari Empire of Cloud Prowess dan saya meminta pertemuan dengan pemilik pulau Anda, kata Lu Li kepada pemimpin tim keluarga Wei. Lu Li menyerahkan tokennya kepada pemimpin tim yang pergi untuk memberikan pijatan segera. Segera, dia kembali dan menunjukkan Lu Li ke dalam kastil. Di sana, Lu Li melihat seorang pria parubaya dengan janggut. Lu Li hanya mengangguk sebagai penghormatan karena mereka yang hadir di sini belum pantas menerima sujudnya kecuali jika patriark keluarga Wei ada di sini. Pemilik pulau menemukan Lu Li tidak terbiasa dan merasakan bahwa dia berada di puncak alam dewa mulia. Kepada pria yang menyebut dirinya seorang jenderal kekaisaran awan kecakapan, pemilik pulau menangkupkan tinjunya dan berkata, aku Wei Tian dan kamu.
Lu Sue. Luli membuat nama acak dan berkata, aku adalah saudara lelaki Luli. Pemilik Pulau Wei, aku ingin tahu apakah kamu tahu keberadaan Luling, Saintess of Empire of Cloud Prowess. Luli telah memutuskan untuk berhenti di sini karena dia ingin menanyakan tentang lokasi Luling. Hanya dengan informasi ini dia bisa pergi dan menyelamatkannya. Lu Sue, kakak Luli. Wei Tian mengerutkan kening. Adapun yang bisa dia katakan, Luli tidak memiliki saudara laki-laki dengan nama Lu Sue. Wei Tian memikirkannya sebelum dia menjawab. Nona muda Lu diteleportasi ke sini bersama para prajuritnya sebulan yang lalu. Kemudian, dia pergi ke Cloud Plains. Aku belum tahu kemana tepatnya dia pergi. Aku hanya memiliki akses terbatas pada informasi karena statusku di keluarga Wei adalah tidak tinggi. Petik 2. Luli tidak bisa mengatakan apakah Wei Tian mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia mengajukan pertanyaan lain, kalau begitu ada sesuatu yang ingin saya ketahui. Mengapa keempat keluarga mundur dari dataran awan, dataran Serenity, dan gurun utara? Apakah Aula Pembantai Iblis terlibat? Kamu tidak tahu ini. Kecurigaan Wei Tian terhadap Luli tumbuh. Keempat keluarga telah mundur karena kuil Buddha besar, paviliun kelesatan, tumulus alam semesta, pertanyaan istana keabadian dan bulan merah telah mengeluarkan pengumuman bersama. Itulah alasannya. Paviliun kelesatan. Luli heran mendengar nama itu. Pavilion of Delicacy bergabung dengan pasukan lain. Bukankah Jiang Tianxun dan Jiang Wuo berharap Luli akan mati lebih cepat? Mengapa mereka membantunya? Wei Tian melanjutkan setelah jeda, 12 keluarga kerajaan di dataran tengah telah sepakat bahwa mereka tidak akan menyerang dataran lain. Kali ini, tidak hanya memiliki 4 keluarga yang menginvasi gurun utara, dataran awan dan dataran Serenity, mereka telah melibatkan terlalu banyak warga sipil. 8 kekuatan lainnya seharusnya bersekutu bersama dan mengirim ekspedisi hukuman terhadap 4 kekuatan. Namun, beberapa dari 8 dekat dengan 4 kekuatan. Keluarga-keluarga ini tidak mengeluarkan pengumuman atau membuat upaya bersama karena itu, kami mengeluarkan pesan, memaksa keempat keluarga untuk mundur. Petik 2. Oke, aku punya banyak di kuil Buddha Agung. Luli telah menemukan jawaban atas beberapa pertanyaannya. Tampaknya keempat keluarga telah mengantisipasi bahwa beberapa keluarga kerajaan lainnya akan ikut campur sehingga mereka telah mengambil Lu Feixue, Bai Xias Huang, Nyonya Yan, Ye Cha dan sandera lainnya. Mereka berusaha memaksa Luli untuk menyelamatkan mereka sehingga dia akan membebaskan dirinya sendiri sampai mati. Dia kemudian bertanya tentang hal yang paling membingungkannya, pemilik Pulau Wei, Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis pernah menyatakan bahwa dia akan melindungi Luli selama 10 tahun. Batas waktu belum datang tetapi 4 keluarga telah mengirim pasukan. Grandmaster Xing tidak marah. Petik 2. Aku tidak tahu tentang ini. Wei Tian menggelengkan kepalanya, apa yang terjadi di Demon Slaying Hall adalah rahasia tingkat atas. Jika Anda ingin jawaban, pergi dan tanyakan family patriark saya. Oke, terima kasih banyak, pemilik Pulau Wei. Luli percaya dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak jawaban. Dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan membiarkan. Itu tidak membawa banyak makna untuk mencoba mencari lebih banyak jawaban dari pria ini. Dia harus pergi dan menemukan Luling terlebih dahulu. Luli melempar prajurit itu sekantong Purple Swan Crystals agar mereka mengaktifkan formasi teleportasi. Dalam tatapan tajam, dia menghilang ke dalam formasi teleportasi. Setelah waktu yang lama, Luli akhirnya merasa dia bisa merasakan tanah. Dia telah tiba di kota perairan. Alih-alih terus berteleportasi, ia pergi ke rumah resmi kota. City of Waters adalah salah satu dari 4 kota di bawah kendali keluarga Wei. Master kota di sini harus menjadi salah satu pejabat tinggi keluarga Wei. Dia mungkin tidak jelas tentang lokasi Luling tetapi dia setidaknya akan terbiasa dengan peristiwa besar baru-baru ini. Luli dapat menyimpulkan Luling dan Bai Qiuxue dan lokasi yang lain dari informasi militer terbaru. Luli menyerahkan tokennya dan prajuritnya pergi untuk melaporkan yang merupakan proses yang rumit. Setelah waktu selama 3 batang dupa untuk membakar, Luli akhirnya ditunjukkan ke kastil. Wei Xiang. Luli terkejut setelah dia masuk. Master kota saat ini adalah Wei Xiang, seorang patriark keluarga Wei. Luli pernah bertemu di Pulau Ketenangan. Fakta bahwa Luli bisa mengatakan namanya mengejutkan Wei Xiang. Yang belakangan diperiksa dengan kekuatan batin dan bertanya dengan ragu,
Kamu, Tuan Muda Lu. Otot dan tulang Luli bergerak. Dia berubah kembali ke penampilannya dan menangkupkan tinjunya. Lord Wei, lama tidak bertemu.